Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, calon ayah calon bunda, kakak semuanya, sahabat dari Fatherman. Alhamdulillah pada hari ini malam Rabu ya, alhamdulillah malam Rabu kita bisa berkumpul kembali di Zoom Minar gratis bersama fatherman.id. Alhamdulillah alamin. Apa kabar semuanya yang sudah hadir? Alhamdulillah sudah ada 1141. Bagaimana kabar semua? Sehat semua ya? Kami doakan dari sini insyaallah semoga Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah mudahkan rezekinya juga, dan Allah kuatkan ketahanan keluarga dari yang bergabung kali ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kondisinya kita hari ini alhamdulillah dalam kondisi malam hari ini, di Selasa malam ini, yang besoknya ada yang libur, ada yang mungkin tadi kalau ada yang bilang tuh ada peserta yang bilang oh saya ada acara tasyakuran 17 Agustus dan segala halnya. Di waktu malam hari ini yang besok libur ataupun berkegiatan, kita rehat sejenak dengan kita belajar ya, untuk waktu me time kita, tentunya untuk mencas diri kita semuanya, dan tentunya juga untuk kebaikan kita bersama ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ayah bunda, calon bunda semuanya, pada pesantren kali ini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa cek di kolom bisa memberikan komen di kolom komentar. Aman, jelas ya? Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah jelas ya, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah ya bunda. Jadi sangat semangat sekali saya, alhamdulillah direspon dengan baik nih ayah bunda semuanya. Ayah bunda semuanya, kita alhamdulillah hari ini bentuknya Zoom Minar. Jadi ayah bunda semua jangan khawatir, kenapa kok nggak ada tombol kameranya, kok nggak ada tombol mic-nya gitu ya. Tenang aja. Jadi ayah bunda semuanya hanya bisa melihat para panelis ataupun host yang hadir kali ini, yaitu narasumber dan MC saja yang emang bisa menampakkan gambar ataupun bersuara. Jadi ayah bunda semuanya kali ini yuk kita dengarkan dengan baik, siapkan juga diri kita semuanya untuk kita belajar pada malam hari. Ayah bunda semuanya, saya mungkin sedikit juga menyampaikan, kalau ayah bunda ingin bertanya nanti silakan digunakan kolom komentar, kolom Q&A ya. Kalau yang menggunakan handphone ada di sebelah kanan atas gitu ya. Nah, kolom chat kita gunakan untuk interaksi. Gimana? Sepakat gak ayah bunda semuanya? Ya, kita gunakan untuk interaksi. Saya pengen nanya-nanya kabar segala halnya ataupun nanya-nanya pendapat, itu saya pengen tanya di kolom chat ya. Jadi kita gunakan kolom chat kita untuk interaksi nih. Ini juga para narasumber kita yang kali ini Masya Allah hadir juga akan menggunakan kolom chat nih untuk nanya-nanya kepada ayah bunda semua. Jadi kita gunakan kolom chat untuk kita berinteraksi ya ayah bunda semuanya, walaupun nggak bisa buka mic. Nah ayah bunda semuanya, saya juga mau tanya nih, sini siapa aja yang hadir dari kota mana aja nih yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini? Johor Baru, alhamdulillah ya. Ada Manado, Garut, Papua, Balikpapan, Depok, Tangsel, Cilegon, Kupang, NTT, Masya Allah, Jaksel, Makassar, Jambi, Masya Allah. Oke, saya doakan semoga yang dari jauh-jauh ataupun yang mungkin agak sedikit dalam ya atau pelosok, semoga Allah kuatkan sinyalnya pada kesempatan kali ini sehingga akhirnya bisa nyimak nih sampai penghujung waktu ya, penghujung acara kita, karena Masya Allah saya yakin apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita semua ini daging banget nih ya, daging banget, dan ilmu yang Insya Allah akan bisa kita aplikasikan, dan tentunya bukan hanya diaplikasikan, kita bisa berbagi gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga akhirnya bisa menguatkan keluarga-keluarga yang ada di sekitar semua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayah bunda semuanya, pada kali ini kita ngebahas tentang bagaimana rumah tangga tanpa cinta ya ayah bunda semuanya. Dan sebelumnya kita tuh kalau di Fatherman tuh alhamdulillah kita mencoba untuk istiqomah di setiap minggunya, coba kita hadirkan Zoom Minar yang insya Allah semoga dapat banyak inspirasi ayah bunda semuanya, dapat memberikan juga solusi insya Allah, amin ya Allah, dan tentunya juga dapat memberikan waktu yang bermanfaat gitu ya ayah bunda semua, di waktu malamnya, waktu istirahatnya, sambil kita dengerin pembelajaran tentang keluarga ya di Zoom Minar Fatherman kali ini. Tapi ya bunda semuanya, kita juga ada kelas-kelas nih. Siapa yang udah gabung di kelas-kelas kami nih? Ada kelas dengan anak laki, ada yang sudah gabung di sini, yang sudah gabung di kelas seni dengan anak laki ada kan di sini? Bisa chat di kolom komentar ya. Alhamdulillah ada yang sudah ya. Kita juga ada kelas mendidik anak perempuan gitu ya. Alhamdulillah siapa yang sudah gabung boleh chat langsung di kolom chat, kita melihat siapa aja yang sudah hadir alhamdulillah. Dan kita juga ada e-course
manajemen konflik pasutri yang terbaru nih. Alhamdulillah kemarin baru bulan lalu kita launching, dan alhamdulillah antusiasnya banyak banget yang mau ikut. Ya alhamdulillah. Nah, nanti untuk gimana cara ikutnya, insya Allah akan dijelaskan di tengah-tengah nanti ya. Tapi alhamdulillah banyak ternyata yang sudah gabung ya dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah. Nah, jadi e-course itu nanti ya bunda semuanya dapat ikut di kelas-kelas kami yang sudah kami siapkan dengan berbagai macam kurikulum materi yang insya Allah ya bukan insya Allah, alhamdulillah disusun oleh guru-guru kita semuanya, tersusun rapi, detail, bertahap, dan tentunya sistematis juga. Dan tentunya jangan lupa menggunakan nilai Islami. Nah ya bunda semuanya. Jadi karena Father Mind ini kita menjunjung tinggi nilai parenting yang berdasarkan nilai-nilai Islam, dan tentunya mudah, simple, mudah dipahami, mudah diaplikasikan. Ya, jadi itu pun juga nanti setelah detailnya bisa gabung di e-course maupun kelas online. Ya bunda semuanya. Nanti untuk infonya mungkin saya sampaikan nanti di tengah-tengah lah ya. Tapi ini kita mau siap-siap alhamdulillah jam 19.54 gitu ya. Nah ya bunda semuanya, pastikan untuk tetap stay sampai nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, lancar acara, insya Allah kita akan selesai sampai jam 10 ataupun setengah 10. Jadi ya bunda pastikan untuk stay sampai jam setengah 10 ataupun jam 10, insya Allah kita juga nanti di akhir ada sesi tanya jawab ya. Nah ya bunda semua, kita hari ini ngebahas tentang rumah tangga tanpa cinta ya, mengatasi problematika rumah tangga. Nah saya mau tanya sama ya bunda semua di sini, siapa yang menganggap bahwa problematika yang ada di rumah tangga itu niscaya pasti ada? Siapa yang masih menganggap pasti ada gitu? Pasti ada. Atau semua sepakat gitu? Apakah rumah tangga yang baik itu pasti nggak ada masalah gitu? Ada yang ngomong kayak gitu nggak? Alhamdulillah pada sepakat ya. Jadi kita sepakat ya bahwa rumah tangga yang kita jalani, mungkin ada yang sudah punya anak 1, 2, ataupun yang masih cuma baru nikah umur muda gitu ya. Pasti yakin dan sepakat bahwa problematika yang ada di dalam rumah tangga kita semua ini pasti bentuknya adalah pasti ada, niscaya ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau tadi kita ngeliat videonya Ustadz Bendy itu menyampaikan di awal-awal tuh, problematika atau konflik itu kayak jamu, rasanya pahit tapi menyehatkan. Ya bunda semua sepakat ya? Khalid sepakat ya? Alhamdulillah saya besar sekali ya. Karena saya semangat itu ya. Sepakat ya insya Allah ya. Jadi kita sepakat bahwa problematika itu adalah seperti kayak jamu tadi ya sampaikan, emang pahit tapi menyehatkan. Nah tinggal bagaimana nih kita semuanya bisa maksudnya mengatasi kepahitannya itu ya, kepahitannya itu. Nah alhamdulillah kali ini kita telah tersambung dan bergabung juga Ustadz Bendri dan Ayah Irwan untuk kita hari ini belajar bersama tentang judul yang alhamdulillah kita sampaikan pada Zoom kali ini, rumah tangga tanpa cinta, kiat mengatasi problematika rumah tangga. Alhamdulillah, kita sapa dulu guru-guru kita yang Masya Allah sudah siap menyapa kita setiap akhir pekan. Kita doakan semoga Allah sehatkan semua ya guru-guru semua ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Bendri. Belum terdengar Ustadz, belum di unmute. Oh iya, siap ya, oke. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, alhamdulillah sudah nih, sudah cerah. Sudah cerah, masya Allah nih ya. Iya. Oke, kita nanti juga insya Allah dari Ustadz Bendri ya akan menyampaikan materi kepada kita semuanya. Ayah bunda semua bisa nyatet, bisa mungkin juga ada yang di screenshot ataupun juga nanti bisa berbagi nih kesan-kesannya mengikuti Zoominar kali kita kali ini dengan di Instagram atau sosial media dengan bisa tag atau dengan mention ke @fatherman.id, @ajobendri, @irwan_rinaldi ya. Alhamdulillah juga kali ini ada Irwan. Assalamualaikum Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Alhamdulillah. Merdeka ya Irwan. Besok upacara Bang. Besok upacara insya Allah dekat RW kayaknya ada insya Allah nih. Besok saya upacara di Bandung Bang. Saya upacara di Bandung. Masya Allah. Iya benar-benar. Ya kemarin dengar. Mau ke Bandung ya? Iya. Ustadz Bendri mungkin di istana kali mungkin. Masya Allah, undangan karena boneka di depan. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, alhamdulillah sudah tersambungnya guru kita semuanya. Jadi kita akan mulai, ayah bunda semuanya kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk materi pertama ini saya persilakan untuk Ustadz Bendri menyampaikan materi yang pertama. Silakan Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair Bang Adi. Salam hormat bagi guru saya ya Irwan ya. Malam ini gembira sekali mau ke Bandung.
Ya mau Makan duren, upacara di San. Bandung. Makan Duren. Makan duren, Masya Allah ya. Terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung. Saya dilihat juga banyak yang jomblo juga hadir ya. Mudah-mudahan kajian ini menguatkan, bukan melemahkan gitu. Jadi gara-gara kita bahas tentang Pak Sutri, masalah-masalahnya, mikir-mikir Malah mau nikah. malah mundur ya, San. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Yang jomblo tetap semangat ya, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak ibu semua, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat fillah, ya, jomblo lillah dan jomblo lelah yang menyimak acara ini, yang dimanapun saya berada. Saya mau cek suara dulu nih, katanya suara dibilang kurang besar ya. Jelas ya, tapi ya Aman. aman. Mungkin yang menyimak mungkin perlu membesarkan volumenya di handphonenya atau di perangkatnya ya. Alhamdulillah. Kesempatan malam ini di tanggal 16 Agustus sebenarnya ini agak berat bagi saya. Kenapa? Karena saya menolak undangan dari RT nih. RT tadi udah wanti-wanti Ustadz. Hadir loh Ustadz loh. Sampai istri saya diingetin berkali-kali gitu ya. Karena ini malam 17-an tasyakuran udah janji ya sama RT. Karena di kampung ini saya udah berapa kali nggak absen acara baru diingetin lagi gitu. Atau mungkin gitu, Ustaz Benri. Jadi RT-nya ikut zoominar dulu. Iya, tadi saya udah bilang Pak RT saya ada kajian gitu ya. Ya, Aduh, Pak RT Masya ikut Allah. dulu, San. Nih akhirnya saya nitip anak aja dah udah untuk mewakili karena ini acara warga yang malam tasyakuran ya menjelang besok hari kemerdekaan ya, dan kita berharap ya benar-benar merdeka lah kita, khususnya yang jomblo merdeka dari kesendirian ya. Bagi yang udah nikah juga merdeka dari perasaan tersiksa, pokoknya merdeka gitu ya. Malam ini kita bicara tentang rumah tangga tanpa cinta. Ini fenomena yang mungkin ada yang kami mengambil dari sebagian besar dari pengaduan atau keluh kesah dari beberapa orang yang menceritakan bagaimana apa yang mereka rasakan setelah menikah. Nah, mungkin itu yang membuat akhirnya kita mencoba memahami bahwa memang lika-liku rumah tangga ini unik. Lika-liku rumah tangga ini unik. Di antaranya adalah kita akan mengalami sesuatu yang gak pernah kebayang di dalam pikiran kita. Ternyata begini ya gitu ya. Dulu perasaan ya waktu saya nonton drakor tuh kayaknya rumah tangga itu so sweet banget ya. Karena berharap suaminya kayak Lee Min Ho gitu ya. Nyata pas nikah lo kok kayak boboho gitu ya. Jadi ada lika-liku yang membuat kita berpikir, wah memang agak yang berbeda. Tapi kita mencoba melihatnya bahwa dalam perjalanan rumah tangga yang lika-liku ini, kita akan membahas sejatinya bagaimana sih ketika cinta yang kita harapkan hadir kok nggak hadir, bahkan banyak yang merasa cinta itu sudah pudar ya. Ini dan ketika ada orang merasa apakah saya harus bertahan, mungkin ini kita akan mendiskusikannya di kesempatan malam ini. Dan sebelum kami memulai, mungkin ayah dan bunda yang mungkin ada yang memberi masukan ke kami via chat personal karena merasa malu, ya Ustadz kalau saya nanya nanti kebaca namanya nanti nggak enak gitu ya. Perlu dipahami bahwa perangkat question and answer yang ada Zoom ini memfasilitasi ayah bunda untuk bertanya dengan memilih anonim. Anonim berarti nggak diketahui siapa yang nanya. Artinya kami pun tidak tahu siapa yang bertanya. Sehingga nanti kalau dibacakan pertanyaan oleh MC tidak perlu masa khawatir, insya Allah akhirnya MC pun juga tidak tahu siapa, karena khawatirnya nanya istrinya MC kan gitu ya, atau istri saya gitu ya. Jadi akhirnya itu yang kita khawatirkan nggak perlu terjadi gitu ya. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana sih menumbuhkan merawat cinta yang dalam rumah tangga, terutama ketika kita sadari rumah tangga yang kita alami tanpa cinta. Nah, pertanyaannya next, mungkin nggak sih rumah tangga itu tanpa cinta bisa dilalui oleh kita? Ya, mungkin kalau ada yang nanya mungkin, maka saya jawab mungkin. Ya, tapi berat. Kenapa? Karena cinta ini energi yang akan memberikan sebuah nilai, bahkan memberikan yang namanya hal yang membuat kita merasa nikmat akan salah satu yang dimiliki khususnya para istri, yaitu modal masuk surga namanya taat.
Kebayang nggak kalau taat itu dasarnya adalah rasa yang hambar, maka itu akan memberikan pengaruh ya. Kalau ditanya bahwa cinta itu adalah sesuatu yang harus ada, maka kita lihat ada juga contoh dalam kehidupan orang-orang terdahulu yang membangun rumah tangga tanpa cinta, tapi mereka tetap bisa menjalaninya sampai akhir ya. Dan itu memang sesuatu yang mungkin saja orang-orang terpilih. Di antaranya adalah apa yang dialami oleh Asiyah misalnya. Asiyah seorang wanita mukminah tentu ketika memiliki suami yang jelas-jelas menjadi musuh Allah, Firaun yang mengaku-ngaku Tuhan, maka iman yang kuat di dalam dadanya tidak mungkin akan bertemu dengan cinta yang salah kepada pasangan yang kafir. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat ya. Bersuamikan Firaun itu sesuatu yang berat. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sering curhat tuh ke saya, Ustadz suami saya begini-begini gitu. Sering saya ya bukan berarti menyepelekan, sering saya mencoba melihat sisi positif ya. Saya tanya, suami ibu membunuh anak-anak nggak? Ya enggak lah Ustadz. Ngaku-ngaku Tuhan nggak? Ya enggak lah Ustadz. Suami ibu ini nggak memerangi orang-orang soleh nggak? Ya enggak lah Ustadz. Oh, kalau begitu suami ibu lebih baik daripada Firaun. Alhamdulillah gitu ya. Itu mungkin kita merasa wah Ustadz kok gini banget. Tapi sebenarnya ini adalah untuk memberitahu bahwa ada hal-hal yang dialami di dalam rumah tangga yang dijadikan pelajaran di masa lalu, betapa beratnya memang seperti yang dialami oleh seorang bernama yang namanya Asia. Sehingga atas apa rasa berat yang dimilikinya, Allah membalasnya dengan predikat yang tinggi. Karena sebagaimana sabda Nabi, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan. Makanya kalau ada orang yang merasa sulit banget menyikapi sesuatu, maka di balik kesulitan itu ada pahala yang besar ya. Misalnya mempertahankan rumah tangga meski tanpa cinta, tapi dia tetap bersabar, tentu balasannya berbeda ya. Pahalanya besar sekali sebagaimana dialami oleh Asia. Tapi yang harus kita pahami realitasnya secara manusiawi, ada orang-orang yang mungkin tidak seperti Asia, yang dia memang belum mampu seperti Asia, bahwa cinta akan menjadi salah satu yang menjadi dasar dia untuk bisa beraktivitas, bisa menyelani pasangannya, bisa berbuat baik sama pasangannya. Dan ketika dalam hal ini dia tidak bisa menumbuhkan cinta ini, ketika dia memilih bercerai, apakah dilarang dalam Islam? Beberapa ulama mengatakan kalau dia sudah berusaha maksimal dengan segala jenis upayanya, ya dipersilakan. Inilah yang dialami oleh Ummu Jamil ya, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai Jamilah, maaf bukan Ummu Jamil, namanya Jamilah atau Habibah ya, istri dari ya Uqais, Sabit bin Qais, di mana beliau dalam hal ini ya sudah berumah tangga dan merasakan seperjalanan hidup dengan suaminya itu tidak ada cinta yang tumbuh sama sekali. Kok nggak ada ya? Dan dia melihat suaminya karena ada perbedaan yang jauh, yaitu secara fisik seorang Jamilah atau Habibah ini cantik sekali, sementara suaminya mohon maaf ya seorang sahabat yang fisiknya jauh di bawah standar, pendek, mungkin tubuhnya juga ada sedikit mungkin kekurangan, wajahnya juga, sehingga dalam hal ini dia mencoba menumbuhkan cinta nggak bisa, dan akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan yang namanya dispensasi ketika beliau mengajukan cerai. Di antara penjelasan para ulama yang menarik adalah ketika Rasulullah memberikan penjelasan dibolehkan cerai karena harapan untuk cinta tumbuh itu sulit disebabkan faktor yang membuat cinta itu hilang adalah karena faktor fisik ya. Dulu kan nggak ada yang namanya operasi plastik ya. Kalau fisik susah untuk di-upgrade dan itu penyebab utama cinta itu hilang, makanya Rasulullah mengizinkan. Makanya kalau karena akhlak beda, kalau akhlak masih bisa diubah. Makanya biasanya seorang yang mengeluhkan akhlak pasangannya, ya Rasulullah SAW itu mencontohkan dengan bagaimana nabi-nabi terdahulu menyikapi pasangannya akhlaknya buruk dan dia bersabar terhadap akhlaknya buruk. Jadi ada sebuah perbedaan dalam hal ini ya penyikapannya. Karena kalau akhlak itu masih sangat mungkin di-upgrade. Kalau fisik, mohon maaf gitu ya, susah di-upgrade. Apalagi zaman dahulu belum ada operasi plastik ya. Artinya kalau standarnya karena itu, maka dipersilahkan. Ini perdebatan dan pendapat dari para ulama untuk memahami bagaimana seseorang
memutuskan untuk berpisah atau tidak. Tapi yang jadi pertanyaan kita, yang jadi kesepakatan kita, mudah-mudahan bahwa cinta itu ada sesuatu yang sangat penting di dalam upaya membangun yang namanya perjalanan panjang dalam bahtera kita menuju akhir dari kehidupan kita, yaitu bersama dengan pasangan kita. Dan cinta ini akan membantu kita untuk menguatkan komitmen. Ya, next. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana cinta di dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu menelaah. Ada beberapa indikasi cinta yang sudah pudar yang bisa kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan ketika saya sebutkan ini, mudah-mudahan tidak ada di kehidupan Bapak dan Ibu semua yang menyimak acara ini. Yang pertama, tidak ada senyuman dan tawa. Ini adalah indikator yang sederhana bahwa di antara ciri orang yang jatuh cinta itu gampang senyum dan gampang tawa, ya. Pernah ngalamin kan masa-masa waktu SMP jatuh cinta, tiba-tiba dikirimin surat tuh bawaannya setiap hari tuh Alwan senyum aja gitu ya. Kenapa? Karena memang kekuatan cinta mampu memberikan efek senyuman. Cinta membuat yang memicu hormon happiness yang akan menstimulasi hormon senyum dan tawa. Sebaliknya, cinta yang padam berujung kepada ekspresi yang tegang, ekspresi yang cenderung takut, ya, ekspresi yang menunjukkan kesedihan. Maka ketika senyum dan tawa sudah menjadi langka, bahkan menjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam rumah tangga, itu pertanda cinta telah padam. Jadi kalau ada yang bertanya, sejak kapan terakhir Anda tertawa dan pasangan? Kalau ada yang bilang sejak awal saya menikah, maka itu menandakan dari awal menikah sudah hilang cinta itu. Dan ini adalah salah satu indikasi yang buruk yang harus kita perbaiki. Next. Kemudian adalah mudah tersinggung. Sebagaimana kita tahu bahwa cinta itu akan identik dengan pemaafan. Cinta akan identik dengan pemakluman. Makanya Allah menggandeng sifat cintanya dengan pemaafannya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah maha ghafur. Maha ghafur itu maksudnya dengan memaafkan dan rahim maha cintanya. Ya, itu indikasi yang selalu ada. Tidak mungkin orang mencintai kecuali bersama dengan sifat maaf. Cinta hilang, maaf pun juga hilang. Maka di antara yang membuat seseorang mudah tersinggung karena cinta. Sehingga perasaan menjadi sensitif dan berdampak kepada pikiran-pikiran negatif, ya, karena cinta yang hilang berujung kepada prasangka. Prasangka itu membuat seringkali kita akhirnya berpikiran buruk, ya, ketika maaf, ya. Mungkin ada seorang suami niatnya baik tapi istri memandangnya beda, ya. Dia ngajak ngobrol, "Dek, aku mau ngobrol sesuatu nih serius sama kamu." Yang ngomong apa, Mas? Setelah aku timbang-timbang, Dek, langsung istri bilang, "Kenapa ngomong timbangan? Kamu nyindir ya berat badan aku ya, mentang-mentang." Waduh, itu salah satu yang mungkin membuat akhirnya, "Loh enggak deh, enggak ada hubungan, tapi tadi ngomong timbangan maksudnya tuh ngajak mikir, memang nggak ada kata lain selain timbang." "Ya udah deh, maksudnya aku mau ngajak diskusi nih, mau beli mobil, kira-kira kalau kita ganti mobil merek Sienta gimana?" "Sienta kan nama mantan kamu kan, kamu ingat kan waktu SMA kamu sengaja ya mengenang mantan tuh." Artinya ada orang-orang yang dalam hal ini gampang banget tersinggung, dan itu diantara ciri cinta yang pudar, ya. Yang ketiga, next, hilangnya empati. Cinta identik dengan empati. Empati adalah merasakan. Ketika seseorang itu tidak lagi peduli, tidak lagi merasakan, lagi sedih, terus bilang, "Ah, bodoh amat." Maka itu juga diantara ciri cinta yang hilang. Karena cinta identik dengan perasaan kasih, dan kasih identik dengan kasihan gitu. Jadi makanya kalau masih ada kasihan, masih ada peluang untuk mengasihi gitu ya. "Kasihan suami aku panas-panas." Itu tanda awal dari cinta, karena kasihan akan menjadi awal dari kasih, mengasihi. Jadi kalau masih ada perasaan kasihan nih, tapi yang jadi masalah udah nggak ada kasihan, bodoh amat ya, sakit-sakit dah, COVID mendingan udah mati sekalian. Waduh, ngeri banget kalau udah kayak gitu. Berikutnya, tidak ada rasa cemburu, ya, sama. Tapi seringkali kita tertipu antara cemburu sama ego. Oh, kalau sampai situ cemburuan, ya berarti ada cinta. Beda ya. Maksud saya jangan sampai kita tertipu gini. Misalnya ya, ada seorang suami bilang gini, "Kamu tuh jangan naik, kamu mau ojek sama dia, aku tuh nggak suka." Nah, sering kita bilang, nah, kira-kira ini cemburu apa bukan? Kalau ditanya ini cemburu apa bukan, tergantung. Kalau saya bilang belum tentu cemburu. Cemburu itu merasa kehilangan ketika dia tidak mendapatkan apa yang jadi haknya. Contohnya gini,
aku tuh nggak suka loh kalau kamu naik angkot, naik motor sama dia baru pulang deh itu. Terus istrinya bilang, kalau gitu besok kamu jemput aku. Nah gitu dong, aku yang jemput, mas orang lain gitu. Itu namanya cemburu. Tapi ada yang bilang gini, ketika kamu tuh aku nggak suka ya kamu jalan-jalan sama dia. Ya udah kalau gitu aku jemput ya. Oh gak amat, sendiri sana. Nah kalau itu namanya ego. Jadi tipis-tipis banget tuh antara cemburu dan ego. Makanya kalau ada suami yang merasa atau istri yang ketika dia merasa kehilangan dan ingin diperlakukan seperti yang orang lain lakukan, itu namanya cemburu. Tapi kalau seorang itu cuek, nggak ada empati, itu nggak cemburu tapi ego. Yang kelima, enggan berdekatan secara fisik. Karena di antara indikasi bahwa cinta itu tumbuh adalah rasa nyaman secara fisik. Dan ini yang akan kita bahas namanya mawaddah. Kalau sudah jarang bersentuhan atau tidak mau menjaga jarak secara fisik, bahkan kalau udah serumah justru komplain. Banyak kemarin di masa pandemi, banyak rumah tangga yang seperti itu. Aduh, kenapa sih kamu di rumah aja sih? Emang nggak bisa kamu kerja di kantor? Loh aku kan WFH. Ya nggak bisa protes sama bos kamu. Emang kenapa sih aku di rumah aja? Males kalau ada kamu. Nah, kalau gitu yang terjadi ini indikasi dari cinta yang telah pudar. Cinta telah padam. Next. Mengapa cinta ini bisa padam? Ada 5 hal yang mungkin bisa menjadi pertama, pernikahan terpaksa. Sejak awal mungkin nggak cinta tapi dipaksain. Nggak enak sama orang tua. Atau mungkin nggak enak mau merobi yang jodohin, atau mungkin ya melarikan diri dari masalah yang muncul, mungkin dengan menikah akan menjadi selesai ya, mungkin karena dia orang yang bisa membayar utang-utang saya. Jadi ketika pernikahan terpaksa ini efeknya adalah emosi-emosi kita akhirnya bisa jadi memiliki barrier yang membuat akhirnya chemistry dengan pasangan juga hilang. Maka ini penyebab pertama. Yang kedua, KDRT dari pasangan. Maka ini juga salah satunya. Ketika awal nikah tahu-tahu dipukul atau kata-kata menyakiti lewat nonverbal ya, lewat lisan ya, itu juga salah satu yang memberi pengaruh pudara cinta ya. Ketika KDRT ini kan bisa yang verbal non verbal ya. Kalau verbal itu kata-kata, non verbal itu dengan tindakan seperti tangan atau kaki. Yang ketiga, hadirnya pihak ketiga ya. Di antara penyebab pudar cinta adalah ketika ada yang mampu memberikan kebutuhan emosi kepada dia. Biasanya ketika ada orang lain yang bisa masuk, dan ini diantara yang muncul sekarang ya, setan-setan yang merusak sehingga cinta itu menjadi pudar karena dia mendapatkan tambatan hati yang baru. Dan setan yang sekarang banyak ya, ada setan jenis falak ya, nama lengkapnya falakor. Nah falakor ini takuti emak-emak ya. Ada lagi setan pebinor ya. Dua setan ini dalam bahasa Arab atau dalam bahasa fikih namanya tahbib ya. Muhabbib, muhabbibah, mereka yang merusak rumah tangga. Sehingga cinta hilang juga seiring karena seseorang itu dalam hal ini suami atau istri mendapatkan tambatan hati. Yang keempat, akumulasi kekecewaan. Ekspektasi tinggi awal nikah ternyata nggak sesuai harapan. Awalnya ya oke lah. Awalnya oke lah, dan tidak ada yang namanya upaya penyelesaian. Akhirnya seiring dengan perjalanan waktu sudah hopeless dan hilang harapan, ini juga berujung kepada cinta yang pudar. Jadi ini juga diantara apa yang mungkin terjadi dengan pasangan, akumulasi kekecewaan ini juga menjadi salah satunya. Yang kelima, diantara penyebab pudar cinta adalah maksiat. Loh kok bisa? Apa ngaruhnya? Dan ini jangan kita remehkan karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Sahihut Targhib, Rasulullah bersabda, "Ma tawadda." Rasulullah memulai sabda hadisnya dengan sumpah dulu. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, "Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma." Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling cinta, kemudian terpisah, kemudian bercerai, atau mungkin gak cinta lagi, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi penyebab utama yang namanya cinta pudar sehingga ujungnya cerai adalah maksiat yang dilakukan salah satu atau bahkan kedua-duanya. Maka 5 hal inilah yang harusnya kita coba telaah, kita ada di mana nih, dan apa penyebab cinta kita hilang itu. Maka ini juga butuh treatment khusus yang mungkin harus kita
Coba lihat bagaimana treatment, karena penyebab itu akan berujung kepada solusi ya. Pembahasan kita harusnya seperti itu. Tapi cukup 5 ini menjadi salah satu indikasi yang bisa kita lihat. Nah, ternyata Al-Quran sudah membahas tentang bagaimana cinta itu bisa datang dan hadir. Karena cinta makhluk Allah, makanya mengenai cinta kita kembalikan kepada pemilik cinta itu Allah. Kalau ingin rumah tangga memiliki cinta sebelumnya tanpa cinta, maka lihatlah rumusnya di dalam surat Maryam ayat 96, di mana Allah berfirman, dan inilah hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alulahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kami karuniakan kepadanya sifat rahman dan wudda. Di sini ada suatu hal yang bisa kita lihat, karunia Allah kepada seseorang diberikan cinta dengan kalimat Rahman dan Wudda. Rahman dan Wudda diterjemahkan dengan kasih dan sayang. Tapi sejatinya ada makna lain dari Rahman dan Wudda, di mana Rahman ini wazan fa'lan dari kata rahim. Sesuatu yang berasal dari kata sifat utama berujung pada wazan fa'lan biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Seperti marah dalam bahasa Arab sebut ghadab, kalau marah banget sebut ghadban. Kalau cinta sebut rahim, kalau cinta banget sebut rahman. Maka ketika seorang memiliki sifat rahman, dia akan meneladani sifat Allah yang namanya ar-Rahman, di mana Allah menunjukkan wazan fa'lan dan cintanya dengan mencintai hambanya meskipun hambanya tak mencintainya. Maksudnya gimana? Coba, bagaimana cinta Allah bisa kita lihat ketika Allah tetap memberikan rizki kepada yang namanya Elon Musk. Padahal Elon Musk kafir, nggak sholat. Bill Gates, kok bisa? Padahal dia nggak nyembah Allah. Kalau Allah tidak punya sifat Rahman, Allah cabut rezekinya, miskin loh. Ya, yang beriman aja saya kasih. Tapi Allah memberikan cinta tanpa memberikan sebuah syarat. Ya, inilah cinta tanpa syarat, yaitu kuberikan apa yang menjadi hak hambaku. Seperti itulah. Maling-maling yang nyolong misalnya malam-malam, Allah berikan nikmat nafas. Ya, Allah tidak cabut nikmatnya waktu nenteng TV gitu ya. Bisa jadi waktu nenteng TV tiba-tiba asmanya kamu gitu ya. Nah, tapi ternyata enggak, masih tetap ya. Di antaranya Allah beri kesempatan dia untuk bertobat. Maka kita dapati di antaranya adalah cinta yang berujung kepada permakluman dan menunjukkan sikap untuk memahami, maka itulah disebut Rahman. Disitulah cinta berubah dari karena menuju walaupun. Bukan lagi karena kamu cantik, tapi walaupun kamu jelek gitu ya. Bukan karena kamu pintar, tapi walaupun kamu bodoh. Jadi cinta berubah dari walaupun ke karena. Itu karunia Allah kepada seorang yang sudah menikah. Kalau kita sudah dapat nikmat ini, Masya Allah nikmat. Maka wujudnya seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli, namanya I love you just the way you are. Jadi kalau kita sudah punya cinta model ini, bersyukurlah. Berarti cinta gue ini cinta yang disebut cinta yang rahman, Masya Allah ya. Berarti kita dikaruniakan itu. Yang kedua, wudda. Wudda itu akar kata dari mawaddah, di mana wudda itu identik dengan kedekatan secara fisik. Ya, makanya kalau ada ulama bertanya, ya makna mawaddah ya Syekh, Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, beliau memberikan identifikasi mawaddah dengan istilah mawaddah ejima. Mawaddah itu berjima, yang nempel fisiknya sampai bersetubuh sehingga mengeluarkan birahi dan syahwat. Jadi puncak mawaddah itu jima. Jadi kalau ada seseorang yang dalam hal ini, maaf ya, indikatornya tidak lagi berjima, bahkan dekat fisik sudah tidak lagi mau, maka mawaddah itu yang hilang. Dan Allah karuniakanlah di sini wudda, yang menjadi indikasi bahwa hal inilah yang Allah berikan kepada pasangan, Rahman dan Wudda dalam wujud mawaddah. Karena Wudda itu bisa wujudnya mawaddah, bisa wujudnya wadud. Kalau dengan pasangan sebut mawaddah, seperti surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tapi kalau wadud identik dengan sifat terhadap anak. Tazawwajul wadud dal walud. Itu pemahamannya. Makanya kalau orang punya wudda yang berujung pada mawadah akan membuat fisik berdekatan, kemana-mana gandengan tangan. Itu bukan mau show off sama jomblo ya, tapi karena pengen menunjukkan bahwa bukan bersamamu aku tenang ya, tanpamu aku tak nyaman. Jadi kenapa kalau orang punya mawadah itu bawaannya menempel, bawaannya ingin berdekatan. Suami kalau lewat istrinya selalu ditoel,
pahanya, pundaknya, atau maaf bokongnya sampai apa sih mas gitu, kamu tuh nakal. Nah itu kalau ada istri yang digituin bersyukur ya Allah gitu ya. Kalau lagi naik angkot bercenderung untuk nempel istri di bahu suami ya, kalau di bahu jalan kan dilarang ya, kalau di bahu suami silakan. Nah itu kalau itu terjadi itu namanya mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan untuk nempel, saat tidur pun tidurnya berpelukan, bersentuhan fisik walaupun tidak berhubungan ya. Karena kalau tidur pisah-pisahan itu tidur anak kos-kosan katanya. Jadi ada suatu hal yang kita pelajari bahwa namanya udah itu adalah karena Allah. Jadi dua hal ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Maryam 96 diberikan langsung dari Allah. Itu tandanya Rahman dan Buddha itu sudah punya prasyarat yang harus kita sepakati. Bagaimana supaya dalam rumah tangga Rahman, pemakluman yang akhirnya kita dengan kekurangan suami kita tidak lagi menuntutnya, kita tetap mencintainya, itu sebut Rahman. I love you. Udah itu juga keinginan itu terus nempel bisa membantu tuh. Next. Yang pertama, innalladzina amanu. Dasar pertama adalah iman. Maka ini salah satu yang bisa menumbuhkan apa yang membuat cinta itu bisa. Pertama adalah keimanan kepada Allah. Karena syarat tumbuhnya cinta itu harus melibatkan Allah. Itulah kenapa tidak bisa tidak bahwa Islam mengajarkan selalu ada cinta segitiga dalam hubungan suami istri yang harmonis. Tidak bisa hanya antara aku dan kamu. Selalu ada Allah yang pihak ketiga yang akan menjadi penyambung ikatan kita. Inilah yang dimaknai dalam surat Al-Anfal ayat 63. Ya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah, dialah Allah yang menyatukan hati. Sebab kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, nggak bakal bisa. Allah bilang nggak bakal bisa. Pede amat sih itu punya uang banyak bakal istri kelepek-kelepek, nggak juga. Pede banget punya harta berlimpah akan membuat istri selamanya atau suami selamanya, nggak juga. Tapi Allah, makanya di sini kita bisa memahami nggak pernah ada cinta yang hanya aku dan kamu, selalu ada Allah yang ketiga. Maka kalau kita sudah pakai rumus ini, maka kita melibatkan Allah bahwa sumber pertama dekati Allah, maka kita akan dekat dengan pasangan. Jauh dari Allah, jauh juga dari pasangan. Maka di antara tanggung jawab kita tidak bisa cinta tumbuh kecuali kedekatan sama Allah dulu. Maka mintalah sama Allah. Minta dalam doa, ya Allah, Engkau yang mendatangkan cinta, maka tumbuhkanlah cinta. Minta. Karena cinta datang dari Allah dan dia akan dicabut juga ketika kita tidak memelihara hubungan dengan Allah. Ini yang pertama. Maka tadi ketika dibahas tanda cinta hilang itu di antara maksiat, minta ampun ketika kita sadar di antara yang utama ada maksiat juga yang hilang yang kita lakukan. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ada amal soleh yang akan membuat cinta tumbuh. Di antaranya amal soleh di sini selain ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan seperti sholat, ya seperti misalnya baca Quran, itu bagian dari penumbuhan iman. Tapi juga ibadah-ibadah atau amal soleh yang terkait dengan relasi pasutri. Di mana relasi pasutri, ibadah amal soleh itu banyak hal yang bisa kita lihat. Dan itu kalau dirinci akan panjang ya. Misalnya adalah bagaimana tumbuhnya cinta itu sesuai dengan hadis Rasul, tahadu tahabbu. Nih beri hadiah niscaya timbul cinta. Maka di antara mungkin kita menumbuhkan cinta pasangan bagi seorang suami yang tertantang. Ya, ketika istri mengatakan, jujur mas, aku udah lama sejak awal nggak mencintai kamu, aku juga nggak tahu. Maka ini seperti petir menggelegar jeger gitu ya, membuat kita rasa kayak di FTV banget lah. Wah gitu ya. Bagi kita yang merasa udah nikah dan udah kalau kamu mau cinta tinggal, bukan. Ini tantangan. Maka ketika ada pasangan yang mengaku nggak ada perasaan cinta, kita lihat apakah ada maksiat aku. Kalau ada, aku istighfar. Apa yang membuat engkau tidak tumbuh cinta? Harapanmu tidak terpenuhi? Tadi kan apakah aku pernah KDRT sama kamu atau pernikahan dari awal terpaksa? Kayaknya aku terpaksa deh mas nikah sama kamu. Jujur aja, atau aku sebenarnya punya impian lain, lelaki lain, dan itu. Kalau itu ada, maka seorang laki-laki atau istri yang mengalami kondisi yang sama seperti ini, pertama kalau secara emosi kita kalau sebenarnya ya udah emang
lu doang wanita lain gue ceraiin gitu. Kalau kita cuma berpikir seperti itu, kita kalah karena setan senang kalau kita cerai gitu ya. Maka harus itu niatkan. Apa yang kita niatkan, kita katakan kepadanya, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Gak usah dinyanyiin. Intinya kita bikin bisa dan bisa. Satu, minta sama Allah. Yang kedua, amal solehnya apa? Tahadu, beri hadiah. Guyur dengan hadiah. Ya, karena kita lupa cinta itu kadang nggak pakai logika tapi pakai logistik gitu ya. Jadi kita harus juga membantu ya, bahwa kadang-kadang ini yang kadang dilupakan ya, bahwa puisi cinta yang disukai oleh sebagian besar wanita bukan engkau bagai bulan purnama di keheningan malam gelap gulita. Itu terlalu panjang. Puisi cinta suka wanita bisa jadi cuman beberapa kata. Sudah ku transfer sayang 200 juta. Selesai, kholas, ngejelep gitu ya. Intinya adalah usaha menumbuhkan merawat cinta itu harus kita munculkan ya bagi pasangan yang merasa memiliki pasangan. Lantas bagaimana kalau usaha itu ada di saya? Saya merasakan saya nggak punya. Apakah saya bisa menumbuhkan? Bisa. Yang pertama adalah membuat kita memaksakan diri. Ya, memaksakan diri itu apa? Bahwa cinta itu bisa ditumbuhkan dari kebutuhan akan yang namanya hormon yang akan mengikat. Di antaranya beberapa ahli mengatakan bahwa di antara zat yang akan membuat memori kenangan indah akan pasangan itu akan mengikat, itu disebut namanya zat oksitosin. Zat oksitosin adalah serangkai dengan dopamin, endorfin, dan zat oksitosin itu biasanya diperoleh dengan apa? Dengan sentuhan dan kedekatan, bahkan pelukan yang intensif. Di antara yang bisa kita lakukan kalau kita dalam hal ini belum memiliki cinta kepada pasangan, berikan kesempatan pasangan untuk kita bersentuhan fisik dengan nyaman ya. Karena sentuhan fisiknya nyaman, mengusap bagian punggung akan memicu yang namanya dopamin, endorfin termasuk oksitosin. Oksitosin itu akan memberikan pengaruh kepada perasaan butuh. Oksitosin itu membuat akhirnya kok kayaknya kalau aku nggak dipeluk, nah itu. Maka ini juga salah satu yang bisa kita lalui. Termasuk juga amal soleh yang juga Rasulullah ajarkan, masuk jangan sepelekan mengucapkan salam. Mungkin di antara yang pernah saya tanyain ya, beberapa pasangan yang memutuskan bercerai, ada yang bilang, saya kayaknya udah nggak sanggup Ustadz ya, saya kayaknya cerai aja. Kemudian saya sering bertanya, apakah selama menikah itu sering mengucapkan salam? Udah nggak pernah. Nah itulah awal dari cinta ya juga yang akhirnya tidak bisa di-upgrade. Sebab diantara amalan yang Rasul ajarkan itu adalah kata Rasulullah, apakah kamu aku tunjukkan suatu hal yang akan membuat saling cinta di antara kalian. Apa kata sahabat? Tentu mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Ternyata kalau suami istri sudah mulai jangan ngucapin assalamualaikum, waalaikumsalam, atau ngucapin salam tapi buru-buru ya, waalaikumsalam, itu bahaya. Ucapan yang tidak maksimal, tidak sempurna dari salam akan berujung kepada cinta yang tidak tumbuh bahkan mati. Karena itu salam itu penjaga, menumbuhkan cinta. Seringnya mengucapkan salam membantu. Assalamualaikum. Marahnya kita mengucapin salam itu. Nah, banyak upaya-upaya ini yang diajarkan Nabi. Nanti mungkin Ayah Irwan akan membahas beberapa bahasa cinta yang diperhatikan Nabi. Saya ingin membahas dari sisi bagaimana masalah ini. Next. Tapi yang paling penting kalau kita ingin menumbuhkan cinta yang menjadi dasar pasangan itu mencintai kita. Ini kasusnya kalau kita menjadi orang yang merasa pasangan kita sudah tak mencintai kita dengan indikasi-indikasi yang kita pahami tadi, maka seseorang itu fokuslah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang akan membuat orang itu memiliki ketergantungan. Ingat, basic needs akan berujung kepada basic instinct kata orang. Artinya kebutuhan orang itu berujung kepada naluri insting yang membuat dia tidak bisa lepas. Itulah disebut bucin. Maka kalau ada seorang laki-laki yang kebutuhan psikisnya atau kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh seorang wanita, itu membuat dia salah satunya mudah jatuh cinta. Maka PR kita hari ini buat pasangan yang mendapatkan ujian pasangannya tidak mencintai dia, maka seorang istri pahami kebutuhan dasar, seorang suami juga pahami kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar suami? Saya ringkas karena waktunya terbatas. Bang Adi sudah memberi isyarat tadi muncul tenggelam.
Ya, kelihatan gambarnya. Yang pertama seks. Naluri laki-laki akan seks nggak usah dibantah karena banyak penjelasan hadis tentang hal ini ditambah penjelasan psikologis bahwa hipotalamus laki-laki otaknya besar dan itu berkaitan dengan naluri seksual dan itu memberikan efek rasa nyaman dan tenang. Karena itu seorang istri harus siap memenuhi kebutuhan dasar ini dalam segala hal yang dibolehkan dalam Islam. Jadi kalau suami ingin memakai variasi gaya seks yang diinginkan selama itu tidak dilarang, itu dibolehkan. Penuhilah karena diantara yang membuat laki-laki lemah iman jatuh ke tangan pelakor karena pelakor tahu bagaimana menstimulasi seks seorang pasangan. Diantaranya dengan tampilan fisik, ditambah laki-laki itu makhluk visual, makanya seorang istri banyak harus diyakinkan bahwa dia harus berpakaian menarik, ya bertampilan menarik. Jangan dandan mau kondangan, tapi berpakaian dan berhiaslah untuk pasangan. Jadi jangan untuk kondangan luar biasa untuk pasangan pakai daster bolong 3 ada sisa minyak kayu putih. Bikin suami mendekat aja udah mual gitu ya, karena tidak ingin memuaskan hasratnya. Itu namanya seks ya. Yang kedua adalah pride. Pride itu adalah harga diri atau rasa bangga secara personal. Harga diri itu yang kadang-kadang diabaikan oleh seorang istri yang seringkali menyepelekan satu untuk minta izin. Ya, seringkali banyak yang terjebak dalam informasi, banyak yang saya udah minta izin, misalnya Mas boleh nggak aku ke mall? Suami nanya, emang sekarang di mana? Udah di mall, itu bukan minta izin, itu mah for your information. Jadi ini membuat akhirnya istri suami kesel. Pride itu minta izin, minta pendapat, ya jangan minta pendapatan. Ini juga salah satu yang terjadi. Yang berikutnya F-nya freedom. Freedom adalah seorang suami butuh kebebasan yang sampai dulu mah waktu jomblo nggak setertekan ini apa-apa nelpon apa-apa ditelepon. Berikan ruang kebebasan menunjukkan trust kita yang membuat dia akan membayarnya itu. Tentu kebebasan dimaksud selagi memang kita tahu itu bukan hal yang jahat ya atau maksiat. Misalnya aku mau main futsal nggak usah telepon-teleponin kalau memang itu bagian dari ininya dia kesenangan dia. Kalau 3 hal ini diberikan, maka mempengaruhi tumbuhnya cinta, kebutuhan dia akan pasangan. Next. Kemudian seorang suami yang diuji dengan istri yang tidak tumbuh cinta, kalau kebutuhan dasar laki-laki itu 3, wanita itu 5. Ya, diantaranya 1 dipahami, makanya jangan biasakan ya untuk menasihati. Bahkan ketika dia melakukan hal yang buruk, seperti istri Nabi ketika melempar piring itu tidak langsung bilang, Aisyah kamu salah. Justru Rasulullah mengatakan, gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dipahami, dihargai, jangan pernah dibandingkan. Oh kamu tuh ibu saya aja ngurus anak 10, bisa kamu puasa baru 3 aja protes. Itu membuat wanita sakit hati. Tetap wanita apapun dia ingin, makasih ya mas. Berikutnya dicintai wanita itu. Dia makhluk auditori, makanya diantara yang kita harus pastikan wanita itu selalu diberikan rasa yang di telinganya, yaitu kalimat-kalimat yang membuat dia merasa dicintai. Di antaranya beberapa riset mengatakan seorang suami minimal dalam sehari 4 kali mengucapkan cinta kepada istrinya kalau istrinya ingin merasa secure dan merasa nyaman. Berikutnya aman, jauhkan dari hal-hal yang terkait dengan kebutuhan fisik dia yang membuat dia lapar atau dipukul. Nah itu yang berikut bernilai agar dia merasa potensi dia tidak terkubur, disalurkan oleh suaminya. Seperti Nabi misalnya, istrinya yang jago masak diberikan kesempatan masak, istrinya yang ahli ibadah seperti Hafsah diberikan kesempatan ibadah, yang duta sosial seperti Zainab diberikan kesempatan jadi duta sosial. Semua diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya. 5 hal inilah yang harus diberikan kepada wanita. Next. Untuk kita berupaya membangun cinta, ini bagian dari bagaimana rumah tangga ini bisa menjalani perannya dengan harmonis, karena ini mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan. Dalam hal ini tentu kita harus memahami betapa Al-Quran sudah membuat isyarat ada relasi yang kuat antara baiknya hubungan pasangan dengan tujuan akhir, yaitu anak-anak yang qurrata ayun. Makanya Quran dalam surah Al-Furqan 17 mengatakan ya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi kita minta pasangan dulu. Nah menariknya terminologi pasangan dalam ayat ini pakai terminologi azwaj ya. Ini waktu saya singkat jadi saya jelasinnya juga singkat ya. Azwaj itu
Di dalam kitab Tibyan Tafsir Al-Quran karangan Dr. Aisyah Asyati dikatakan Al-Quran ketika menyebut pasangan dengan azwaj ini pasangan yang sempurna, perfect dari sisi relationship goalsnya ya. Sementara pasangan bermasalah disebut imro'ah. Makanya Nabi Muhammad dan istrinya sebut azwaj karena sempurna hubungannya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika. Atau Nabi Adam dengan istrinya juga pasangan yang sempurna hubungannya, makanya disebut ya Adamus ya apa wal qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Zauj itu menunjukkan pasangan yang relationship goalsnya udah oke. Termasuk ketika misalnya penduduk surga yang masuk surga, kata Allah udhul jannata antum wajukum tukhbarun, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan azwajmu atau zaujmu akan digembirakan. Sementara pasangan yang bermasalah terminologinya imro'ah. Nah imro'ah ini seperti Nabi Lut sebut imro'ati Lut, Nabi Nuh imro'ati Nuh, bahkan Asy sebut imro'ati Firaun. Pasangan yang tidak ideal sebut imro'ah, bahkan kelihatan kompak tapi bermasalah secara akidah juga imro'ah, seperti Abu Lahab, Saisulana, Rozata Lahab, wa mro'atuhu hamalatul hatab. Makanya kalau ada pasangan imro'ah itu ada problem, baik yang problem besar maupun kecil. Bahkan Hana ibunda dari Maryam disebut imro'ati Imron. Di antara penjelasannya padahal dia sama suaminya kan sama-sama beriman, tapi kok disebut imro'ah karena saat disebut imro'ah ini saat seorang Hana menjadi single parent karena suaminya Imron wafat. Jadi single parent juga nggak ideal, makanya disebut imro'ah. Atau istrinya dari Nabi Zakaria yang saat mandul disebut imro'ati ya. Wa imro'ati akiro, istriku mandul. Kenapa imro'ah? Karena kemandulan, karena kemandulannya tidak, tapi ada akhlak dari istrinya yang membuat Allah mencegahnya untuk hamil, yaitu lisannya yang tajam menurut tafsir Imam Qurtubi. Jadi karena lisannya tajam maka Allah mencegahnya untuk hamil, karena tidak mungkin Nabi mulia yang akan lahir dari rahimnya diasuh oleh ibu yang lisannya tajam. Makanya seorang wanita memperbaiki dirinya karena dia tidak tahu jangan-jangan dari rahimnya ada orang hebat atau ulama besar di zamannya. Karena itu tidak mungkin ulama besar diasuh dengan ibu yang biasa saja, harus jadi ibu yang istimewa. Singkatnya akhirnya ketika Nabi Zakaria memperbaiki istrinya yang imro'ah dalam surat Maryam 5 ini berubah jadi zauj, disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 90, waslahna lahu zaujahu. Itu singkatnya, artinya ketika kita minta kepada Allah dengan terminologi azwaj di dalam surat Al-Furqan 74, kita sedang memohon agar kita sampai kepada sebuah keharmonisan yang dampaknya kepada pengasuhan. Makanya di sini disebutkan setelah kita minta azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya, jadi harus kita pahami wujud harmonisasi dalam hal ini bukanlah tanpa konflik. Jadi banyak yang berpikir, wah, berarti nggak pernah ribut, salah. Rumah tangga Nabi aja ada ributnya. Ya. Karena resiko nikah itu kan konflik ya. Berulang kali saya sampaikan ya. Mungkin udah joke-nya udah sering ini. Makanya beruntung yang jadi jomblo ya. Nggak pernah konflik sama pasangan. Ya ada konflik batin kan gitu ya. Jadi yang harus kita pahami bagaimana menumbuhkan supaya tidak konflik ini dengan saling ridho. Dan diantaranya supaya ridho ini muncul, yuk dari sekarang belajarlah untuk mengingat kebaikan pasangan sebagaimana ajarkan surah Al-Baqarah ayat 237. Kadang cinta itu bisa tumbuh ketika kita berusaha untuk mencari sisi kebaikan yang selama ini mungkin nggak pernah kita catat. Allah mengatakan wala tansul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Yang sehari ini duduk membawa pulpen, yuk renungkan adakah sih kebaikan pasangan? Pastinya ada, karena seburuk-buruknya manusia bernama Firaun, kata para ulama ada kebaikannya. Apa kebaikan Firaun? Memberi kesempatan Nabi Musa untuk dirawat oleh Asia. Jadi itu kebaikannya. Apalagi suami atau istri kita pasti ada kebaikannya. Dalam rangka apa kebaikan ini kita catat? Karena ketika kita suatu saat diuji dengan perasaan tidak nyaman yang membuat kita murka atau marah, yang membuat cinta itu pudar, maka catatan kebaikan itu akan mengingatkan kita bahwa orang yang saya marahi hari ini nggak sepenuhnya buruk di pandang mata saya, karena kebaikannya juga banyak. Inilah cara pandang yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai wahmiyah. Wahmiyah adalah pemaknaan kita akan seseorang yang harus kita jaga supaya kita tidak masuk kepada prasangka yang membuat setan itu akhirnya menggiring kita kepada hal yang buruk, yang membuat cinta menjadi hilang. Taib, karena waktunya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena kami beri kesempatan juga kepada guru kami yaitu dari Habarmu Cinta ini pahami kekurangan ya, latar belakang pengasuhan, yakni tumbuhkan kasihan ya. Maksudnya apa? Karena kasihan itu tadi awal dari akhirnya mengasihi.
Ya kalau udah kasihan tuh ada peluang untuk jatuh cinta ya, makanya kadang seseorang tuh ngelihat pengemis gitu ya, di jalan kasihan itu cantik pula akhirnya jadi istri kan kadang gitu ya. Kasihan berujung kasih sayang, berikan sentuhan fisik seperti memeluk dan mendekap, kalimat cinta, berikan apresiasi dan penghargaan, couple time dan hadiah. Ini tadi bahasa cinta. Nah, ini ada di ya, makalahnya Ayah Irwan. Baik. Ya, mungkin itu saja suara saya. Mohon maaf karena tadi agak sedikit naik turun ya. Tapi itu bisa membantu ayah bunda. Bagi yang mungkin mau slide ini nanti tanya ke admin aja. Kalau mau dibagikan ya silahkan monggo ya. Sengaja waktu saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Tapi kita akan sambung dari guru kita ya Irwan. Aku lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Bendri yang telah menyampaikan materi kepada kita semuanya. Tadi sambil sambil mendengarkan Ustaz Bendri, saya scroll di sesi Q&A, di kolom Q&A, saya yang lihat ada istri saya yang nanya. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga nggak tahu ikut atau enggak di belakang. Ayah bunda, terima kasih banyak nih juga yang sudah banyak nanya. Masya Allah, saya baca pertanyaannya merinding saya nih, Masya Allah. Saya berdoa deh untuk ya bunda semua yang nanya, yang lagi ada mungkin ya problematika lah ya yang tadi disampaikan juga. Semoga ini menjadi jamu ya, jadi menyehatkan insya Allah rumah tangganya, jadi tidak menjadi musibah ataupun bala lah bagi kita semuanya ya, terutama untuk diri kita pribadi. Nah ya bunda semuanya, nih materinya Ustaz Bendri udah mulai tercerahkan atau kurang atau cukup? Irwan, Assalamualaikum. Belum muncul soalnya. Waalaikumsalam. Oh, udah muncul, alhamdulillah. Tapi sambil nunggu kita nanya-nanya dulu deh. Nah, ayah bunda semuanya, gimana materi dari Ustaz Bendri? Tercerahkan ya, alhamdulillah ya. Atau ada yang sudah mulai sesenggukan, mulai nulis-nulis kebaikan pasangan? Masya Allah kalau udah ada yang kayak gitu ya. Karena tadi kita meyakini bahwa apa yang disampaikan pasangan kita bukan Fir'aun gitu ya. Alhamdulillah. Oke ya bunda semuanya, tadi slide-slide yang disampaikan Ustaz Bendri sudah ada yang screenshot? Sudah ada? Ada yang screenshot kah tadi? Atau ada yang sudah foto dibagikan ke teman-teman? Kalau ada yang belum, nanti kita ada kabar nih bagaimana untuk mendapatkan slide ataupun rekaman yang kita zoominar kali ini ya, ayah bunda semuanya. Nah, ayah bunda semuanya, materi yang disampaikan Ustaz Bendri akan kita lanjutkan kembali, yang insya Allah akan disambung oleh ayah Irwan yang dari tadi sudah bersiap dengan memakan durian katanya tadi. Jadi makan durian ayah Irwan? Besok San. Besok. Karena Ustaz Bendri aja yang makan durian ya berarti ya. Oke, ayah bunda semuanya, langsung aja kita ke materi kedua. Selanjutnya kami silakan Irwan, silakan Irwan. Baik, Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bendri, jadi sebenarnya bukan hanya yang tercerahkan, tapi membuat kita tersinggung sebenarnya, Bang Adi. Terutama saya tersinggung sebenarnya dari materinya Ustaz Bendri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya materi ini saya sudah menolak sebenarnya untuk menjadi pemateri ya ke Ustaz Bendri, karena saya berada dalam pusaran itu nih Bapak dan Ibu. Jadi saya ini evaluasi yang sangat luar biasa buat kehidupan saya pribadi, karena di dalam kehidupan saya berumah tangga sampai almarhumah meninggal setahun yang lalu, saya merasakan banyak hal yang sebenarnya banyak yang belum saya lakukan buat istri saya gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun ada slide berikut ini lebih banyak kecurhat sebenarnya Bapak Ibu dan Beliau SWT. Saya izin untuk share bahan-bahan ya. Nah, judulnya juga agak rada-rada curhat gitu. Jadi hidup singkat jangan berat. Nah, gitu ya. Ini setelah kejadian nih Bapak Ibu ya. Setelah dulu saya pikir berumah tangga bisa panjang lah dengan istri saya gitu ya, dengan almarhumah istri saya. Bisa panjang, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun. Ternyata Allah berkehendak hanya menjalani pernikahan rumah tangga itu sekitar 25 tahun lebih.
25 tahun. Dalam waktu yang 25 tahun itu rasa sangat pendek Bapak dan Ibu ya. Setelah beliau tidak ada, saya merasa bahwa banyak sekali sebenarnya yang saya bisa pilah-pilah mana yang konflik yang sehat, mana konflik yang sakit sebenarnya gitu. Setelah beliau tidak ada, saya baru sadar gitu bahwa harusnya, nah gitu yang seperti Ustadz Beni sampaikan itu, harusnya saya menyampaikan bahasa cinta yang banyak kepada istri saya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semuanya itu pasti ada hikmahnya. Nah, saya membuat judulnya ini adalah supaya para jomblo nggak mengundurkan diri untuk dalam pernikahan dan kemudian Bapak dan Ibu tidak frustasi. Menyambung apa yang disampaikan Ustadz Bendri tadi itu, kita memang harus positif gitu ya, Bapak Ibu ya. Di tengah banyak perbedaan yang ada di antara kita. Ada perbedaan yang jelas-jelas gitu antara maskulinitas dan feminitas. Jadi konstruksi kita, konstruksi antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Jadi memang dia berbeda gitu. Konstruksi jiwanya, konstruksi otaknya, konstruksi sikapnya itu memang berbeda. Kemudian cara berbahasa juga berbeda. Kemudian kita memang berbeda dalam persoalan berbeda sifat diri dengan pasangan. Masing-masing kita unik. Dan satu lagi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah kita berbeda secara psikohistorisnya kita memang berbeda memang. Saya berbeda dengan pola asuh yang berbeda dengan istri sebelum saya menikah, kemudian melahirkan kepribadian-kepribadian yang berbeda gitu. Jadi kita memang lahir berbeda. Kalau kita akan memperdebatkan perbedaan, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Nah, oleh sebab itu, para ahli, khususnya ahli Fadring, mengatakan, ayolah kita memandang persoalan rumah tangga ini dengan berusaha selalu positif gitu. Nah, seperti apa yang positif itu? Nah, saya mencatatkan ada 3 hal. 3 hal ini adalah dalam rangka bagaimana kita menjalani rumah tangga ini dengan semua banyak perbedaan, sebuah banyak perdebatan, mungkin ada sampai kepada persoalan fisik dan lain-lain, ada penghinaan dan lain-lain. Tujuan kita satu pasti, bagaimana kita masuk surga bareng-bareng ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 3 tipsnya itu adalah, kalau saya singkat, namanya from zero to hero to zero. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah from zero. From zero itu mengatakan kepada diri kita masing-masing bahwa nggak apa-apa, nggak sempurna. Jadi kita dengan pasangan kita mengatakan bahwa kita ini mengosongkan diri kita, menzirokan diri kita, bahwa jangan kita sombong, jangan mengatakan bahwa saya sebagai seorang suami, saya punya kelebihan ini, tidak gitu. Tapi kalau kita ingin menjalankan rumah tangga yang bisa kita lalui dengan baik dengan pasangan kita adalah, mari kita posisikan diri kita pada posisi zero. Kemudian Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, langkah keduanya adalah bagaimana kita meraih bahagia. Nah, kalau saya mengistilahkan ini dengan to hero. Setelah kita meraih bahagia, kemudian baru kita kembali mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak ada lagi kamu dan aku, tapi menjadi kita. Nah, itu yang kita sebut dengan to zero. Semuanya ini karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang harus langkah-langkah tiga langkah yang tadi saya sebutkan itu, ada yang pertama, tak apa-apa tak sempurna, ini yang pertama. Dalam rangka apa ini kita mengatakan supaya kita zero, supaya tidak ada masing-masing kita yang mengatakan, sang suami mengatakan saya ini dari keturunan seperti ini, si istri mengatakan saya dari keturunan darah yang seperti ini. Nggak ada, tapi kita zero di depan Allah, kita adalah hamba Allah gitu. Sama-sama kita berusaha, sama-sama ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal kata para ahli. Yang pertama, akui, kenali utang pengasuhan masing-masing kita. Saya sebagai seorang suami harus mengakui dan mengenali apa utang pengasuhan saya, yang sebagian para ahli mengatakan karena utang pengasuhan itulah yang banyak menyebabkan terjadi perselisihan, bahkan perceraian, bahkan KDRT, bahkan apa yang disebut oleh Ustadz Bendi tadi itu, perselingkuhan dan lain-lain karena persoalan utang pengasuhan. Karena persoalan kepribadian, karena persoalan ada hal-hal yang sangat penting di dalam persoalan treatment tumbuh kembang kita nggak dapatkan itu di usia-usia 0-15 tahun, di usia-usia yang terbaik. Sehingga memunculkan kepribadian kita ketika kita menikah menjadi kepribadian yang kosong. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Kita harus bayar. Yang kedua adalah mengakui dan mengenali utang pengasuhan pasangan. Jadi kita mengatakan pada pasangan bahwa, Dek, aku sudah mengakui utang pengasuhanku dan kamu juga berusaha mengakui utang pengasuhanmu, dan berlakulah hunna libasulakum antum libasullahunna itu. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk saling memperbaiki, saling membayar semua utang-utang pengasuhan. Mungkin nggak seluruhnya terbayar utang-utang pengasuhan itu, tapi mungkin setidak-tidaknya kita bisa meminimalkan. Nah, yang terakhir adalah kita kembali kepada fitrah sebagai seorang suami, kembali kepada fitrah sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ini sangat teknis sekali, hanya beberapa usulan dari saya supaya kita bisa menzirokan diri kita, pasangan kita. Yang pertama adalah
Sering-seringlah bertukar kisah masa kecil. Nah, ini apa saja yang harus diceritakan pada pasangan kita masing-masing. Ini dalam keadaan santai ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita dulu waktu kecil pernah mengalami titik yang paling tersulit di dalam hidup kita. Nah, kita ceritakan nih kepada pasangan kita. Kita mungkin pernah mengalami titik yang paling tersukses dalam hidup kita sebelum kita menikah dengan pasangan kita ini. Ini kita sharing, kita saling bercerita dengan pasangan kita. Yang kedua adalah ini menurut para ahli mungkin beberapa orang ayah atau ibu akan mengalami kesulitan, tapi ini patut dicoba, yaitu you out of the box gitu. Apa itu? Ayo Bapak dan Ibu keluarkanlah sisi gila dalam tanda petik ya, jangan jaim. Misalnya, pergilah berdua, pergi kemana gitu ya, naik motor, kemudian apa yang belum mau si istri mau meluk kuat-kuat suami, atau pergilah ke gunung, pergi traveling gitu ya, atau pergi ke pantai, istri mau teriak-teriak gitu. Jadi keluarkanlah sisi gila ini. Khawatirnya itu banyak yang tersimpan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu yang nggak pernah dikeluarkan, sehingga ini menyebabkan ada hambatan-hambatan komunikasi antara suami dengan istri. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Ustaz Benri, yaitu couple time. Couple time ini mengeksplorasi jiwa, rasa, dan raga. Jadi seluruhnya dieksplorasi ya, perasaan kita, kemudian jiwa kita dan raga kita dengan pasangan masing-masing. Kemudian perlu juga kita melakukan mengenali trigger pasangan. Nah, trigger pasangan itu maksudnya gini, kalau misalnya si ayah mengatakan, Dek, aku kalau udah lapar banget bisa marah loh, bisa ngamuk loh gitu. Nah ini perlu nih kita sampaikan kepada pasangan kita. Kemudian si suami juga mengatakan bahwa aku kalau dikritik itu aku bisa emosi banget gitu, bisa ngamuk gitu. Ini perlu disampaikan kepada pasangan kita. Atau si istri mengatakan, Abang, aku ini kalau dicuekin lebih dari 1 jam aja, aku bisa ngambek, bisa bunuh diri. Ini bisa sampaikan. Nah, kemudian setelah kita saling menyampaikan, mengenali trigger pasangan itu, mungkin kita punya banyak trigger ya masing-masing Bapak Ibu ya, yang harus diketahui oleh pasangan kita masing-masing. Setelah itu kita sampaikan pesan. Oleh sebab itu, Dek, karena aku ini orangnya laparan, kalau udah aku terlambat makan 1 jam, aku bisa ngambek. Oleh sebab itu, boleh nggak ketika misalnya waktu makan itu jam 12 siang atau jam setengah 1, boleh nggak kamu menyiapkannya lebih awal dari jangan sampai terlambat. Itu pesan yang kita mau sampaikan kepada pasangan kita. Bentuknya mungkin sederhana Bapak dan Ibu. Ini semua saya alami ya. Dulu saya lupa untuk berkisah, tukar kisah dengan pasangan saya gitu, sehingga pasangan saya nggak ngerti gitu hidup tersulit saya itu apa di masa kecil. Dan kita juga nggak melaksanakan out of the box gitu, nggak ada sisi gila dan banyak jaimnya di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan dukungan emosional support gitu. Nah, emotional support itu ada 2 nih, Bapak Ibu, ada secara verbal atau non verbal. Misalnya begini, kalau secara verbal itu misalnya makanan yang dibuat oleh istri itu enak gitu ya. Nah, secara verbal itu, secara emotional support itu mungkin Bapak dan Ibu atau pasangan masing-masing jangan pelit untuk mengatakan ya dengan verbal gitu, bahwa ya Allah deh, ini makanan yang terbaik, yang terenak aku pernah makan, misalnya seperti itu. Atau dukungan nonverbal itu emotional support itu adalah misalnya memeluk ya, mencium, mendekap gitu, atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada beberapa hal supaya kita, Bapak dan Ibu yang melakukan sementara, supaya kita bisa menzerokan diri kita. Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah meraih bahagia. Jadi setelah kita selesai membayar utang-utang pengasuhan itu dan kemudian kita kembali kepada fitrah, apa yang kita lakukan yang kedua adalah meraih bahagia, yaitu to hero maksudnya kalau di dalam slide saya ini. Nah, raih bahagia itu ada beberapa langkah, 3. Yang pertama itu berhentilah pura-pura. Kemudian selanjutnya adalah pelajari ilmu bahagia, dan ketiga raih bahagia. Berhentilah pura-pura itu Bapak dan Ibu yang dimiliki Allah SWT adalah kita memang harus jujur, harus terbuka gitu, harus saling ridho, tidak emosi dalam menjalani rumah tangga ini. Kita terbuka dengan pasangan kita bahwa tadi misalnya kita hal yang misalnya si istri mengatakan, Abang aku butuh gitu, butuh dikatakan sayang gitu, atau si suami mengatakan, Dek aku butuh untuk diberikan apresiasi gitu. Jadi jangan disimpan gitu, karena ini akan melelahkan dan akan mengakibatkan nanti rumah tangga kita memang akan dijalani dengan berpura-pura. Kita lihat ya insya Allah ya Bapak Ibu, dan berhentilah pura-pura itu seperti apa. Janganlah merasa selalu baik-baik saja gitu di dalam pernikahan ini. Kita
jangan kita merasa bahwa oh ini nggak ada persoalan gitu ya, oh ini oke, nanti waktu akan menyelesaikan gitu. Nah ini akan merepotkan kita gitu. Kalau memang ada persoalan ya diselesaikan. Kalau ada persoalan kata para ahli memang harus dihadapi. Kalau ada persoalan memang berusaha untuk tidak lari dari persoalan itu. Yang kedua adalah jangan suka sendiri dan menyembunyikan perasaan. Seperti misalnya istri merasa bahwa dia ada hal yang harus disampaikan kepada suami gitu, tapi dia bilang ya udahlah, qadarullah, aku terima aja keadaan ini gitu. Sampai kapan dia bisa bertahan seperti ini? Akibatnya kalau dia mungkin bagi dia dampak yang pertama adalah kesehatan emosional, kesehatan mentalnya akan menurun kepada kondisi yang lebih buruk gitu. Dan tidak hanya bersoal dampaknya kepada dia, tapi kalau mereka punya anak pasti dampaknya kepada anak-anak. Kalau sang istri atau sang ibu dalam kesehatan emosional yang buruk akan berakibat fatal kepada anak-anak. Kemudian berhentilah pura-pura. Janganlah melakukan segala sesuatu itu semuanya demi orang gitu. Misalnya melakukan bagaimana apa-apa yang dilakukan rumah tangga itu karena mertua gitu misalnya, atau karena tadi Ustadz Ben disebutkan karena guru ngaji atau yang lain, tapi semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusahalah untuk berusaha keras untuk menunjukkan janganlah berusaha keras untuk menunjukkan betapa hebat kita ini. Maksudnya segala sesuatu itu kita merasakan bahwa kita yang terhebat gitu ya, di rumah tangga kita bisa ini, bisa ini. Itu yang berhentilah pura-pura. Yang kedua adalah pelajari ilmu bahagia. Temukanlah bahagia sejati. Apa bahagia sejati itu? Saya lihat dari buku-buku, ternyata bahagia sejati itu adalah kalimat yang pendek di bawah ini, memenuhi Allah dan kemudian memenuhi hak-hak makhluknya. Jadi memenuhi hak Allah itu bagaimana kita menyembah Allah, kita mentaat apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Bagaimana memenuhi hak makhluknya, ya seperti misalnya kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita dan melaksanakan hak kita kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita. Itu adalah bahagia sejati kata para ahli. Yang kedua adalah bahagia itu adalah jurnal rasa syukur. Jadi bahagia itu katanya adalah perpindahan dari rasa syukur ke rasa syukur. Kalau bapak dan ibu misalnya yang bisa menyelesaikan satu persoalan, itu sebenarnya sudah ada bahagia gitu. Dan setelah kita bisa menyelesaikan persoalan itu, kita bersyukur. Nah itulah yang dikatakan bahagia. Yang ketiga adalah ilmu bahagia itu kata para ahli, bahagia adalah seberapa puas akan hidup kita. Ini masing-masing kita berbeda. Ustadz Benri pasti berbeda rasa bahagia dengan saya. Misalnya orang yang punya mobil ada 4 atau 3 mungkin berbeda dengan orang yang hanya punya motor, pasti berbeda. Nah masing-masing kita pasti ukuran-ukurannya yang sangat berbeda, dan kita masih akan menemukan kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa status yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah raih bahagia itu datangi, benahi, dan jalankan roadmap pernikahan. Apa langkah-langkah kita dalam mendatangi dan menahi dan menjalankan roadmap pernikahan itu? Yang pertama, pastikanlah tim terbentuk. Tim itu adalah pasangan suami istri. Ya, kita dalam roadmap pernikahan itu dan menjalani pernikahan itu, pastikan bahwa antara suami istri itu bukan berselok karir, tapi dalam suami istri itu benar-benar adalah sebuah tim untuk menjalankan sampai nanti ke tujuan, ke Ar-Ra'd 23 itu, kepada surga adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menemukan tujuan dan kemudian mengenjoy dalam tiap tahapan. Ini contohnya, ayah bunda, yang mungkin sudah beberapa kali kita melihat roadmap pernikahan ini. Jadi pastikanlah untuk sampai ke tujuan ini, ke surga bersama ini, pastikanlah bapak ibu itu sebuah tim. Jadi kalau sebuah tim itu kan sering rapat ya bapak ibu ya, sering rapat, kemudian sering menunjukkan apa jangka pendek kita, apa jangka panjang kita, target-target kita apa, bagaimana kita menyelesaikan tahap pertama, tahap kedua gitu. Nah pastikan sebagai tim, dan kemudian kita enjoy untuk menjalankan tahap demi tahap nih, tahap 1, tahap 2, 3, 4 sampai tahap kepada tujuan kita, sehingga Allah meridhoi tujuan kita dan pertemuan kita di surga kelak kemudian hari. Kemudian meraih bahagia itu kata para ahli lah, jangan pesimis dengan pernikahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pastikan bisa membedakan mana konflik sehat dan mana konflik yang sakit. Bapak Ibu sudah barang tentu sudah terbiasa ya mana konflik sehat. Kalau konflik sehat itu kita berdebat, kita berbeda pendapat, tetapi selalu berusaha untuk objektif, tidak masuk ke perasaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau konflik yang sehat itu bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Kalau konflik yang sakit itu kita sangat peduli, sangat terfokus kepada cara gitu ya. Kamu nunjuknya nggak sopan nggak? Padahal sebenarnya yang kita inginkan itu adalah sama-sama tujuan, bahwa tujuan kita sama gitu. Dan mungkin banyak lagi ciri-ciri mana konflik sehat, mana konflik yang sakit.
Bapak Ibu, yang kedua adalah memastikan mana yang esensi dan mana yang aksesori di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mana hal yang paling penting sebenarnya di dalam rumah tangga kita, mana yang sebenarnya aksesori saja. Aksesori itu kan kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau yang esensi itu adalah hal-hal yang prinsip di dalam rumah tangga kita. Jauhi prasangka dan asumsi, gitu. Prasangka dan asumsi itu seperti misalnya, oh kalau orang perempuan itu, misalnya gitu ya, orang perempuan itu sering ngomongnya begini, kalau dia ngomong begini pasti hasilnya kan begini. Itu asumsi, belum tentu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian lepas dari belenggu masa lalu, gitu ya, sudah barang tentu kita kalau kita menuju bahagia itu kita nggak mau lagi terperangkap dengan belenggu kita di masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu. Kemudian kita berusaha untuk menerapkan target yang realistis, jangan yang terlalu idealis gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya mengistilahkan sesuai dengan bayang-bayang kita gitu. Kalau kita dengan taraf kita ini sudah berbentuk, keberhasilan kita adalah misalnya kita bisa bahagia dengan kondisi kita yang ada, itulah standar kita yang realistis gitu. Kemudian meraih bahagia yang terakhir itu, ini saya ambilkan dari beberapa buku, gunakanlah kekuatan karakter untuk meraih bahagia. Nah, para ahli menyebutkan ini beberapa karakter untuk mendukung agar kita bisa mencapai bahagia. Yang pertama itu taat beragama. Itu yang kedua adalah kreatif. Kemudian ingin tahu, kemudian kritis dalam yang baik ya Bapak Ibu ya, kemudian suka belajar, kemudian bijaksana, berani, tekun, jujur, dan suka humor. Nah, yang ketiga, tadi kita sudah from zero, kemudian to hero-nya itu sudah kita meraih bahagia. Nah, setelah kita meraih bahagia, kita sampai kepada to zero kembali gitu, sampai pada tahap di mana tidak ada lagi kamu dan aku, jadi yang ada hanyalah kita. Nah, kita ini adalah from zero lagi, jadi kita nggak boleh sombong gitu Bapak Ibu kalau kita sudah meraih bahagia itu. Apa kekuatan, ada beberapa kekuatan supaya kita tidak lagi tidak ada lagi hijab yang begitu, gap yang begitu lebar antara kamu dengan aku. Itu ada 3 kekuatan pamungkas. Nah, tadi sudah disampaikan juga Ustadz Benri. Yang pertama itu fisik yang menggairahkan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu, orang sering menyebutnya dengan passion gitu ya, atau sering menyebut dengan mawaddah. Kemudian yang kedua itu hati yang menggetarkan. Yang ketiga adalah jiwa yang penuh pengorbanan. Nah, fisik yang menggairahkan itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Cek kualitas kepuasan secara fisik. Ini karena kita sudah dewasa, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib gitu ya kita sampaikan kepada diri kita dan kepada pasangan. Yang pertama itu kapan berhubungan intim, berapa kali berhubungan intim, kemudian tadi sudah sampaikan juga kualitas kepuasan kita dalam berhubungan intim seperti apa, dan apa kabar dengan fantasimu. Masing-masing kita kan punya fantasi ya, sepanjang tidak melanggar syariat. Nah, ini yang disebut dengan mawaddah yang tadi disebutkan oleh Ustaz Henry. Kemudian yang kedua, cek gitu. Ini 3 pamungkas ini Bapak dan Ibu, mungkin bentuknya sederhana tapi ini harus kita lakukan. Yang kedua adalah ngecek hati atau rasa. Ceklah heart to heartmu dengan pasangan kita. Kita ini misalnya gini, ada nggak getaran cinta karena kejadian kedekatan kita kepada pasangan kita? Kalau kita memandang pasangan kita, kalau kita memeluk pasangan kita, masih ada nggak getaran cinta itu? Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan juga Ustaz Benri, adalah menggunakan bahasa cinta supaya heart to heart kita semakin kuat. Misalnya memberikan hadiah atau kemudian sentuhan fisik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah membersihkan hati karena cinta itu ada di wilayah hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, 3 hal inilah yang saya catat gitu di pengalaman saya, dan ini saya ambilkan dari beberapa sumber. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah tadi sudah disampaikan ngecek, yang kedua adalah ngecek hati dan rasa, yang ketiga adalah passion, kemudian intimacy, yang ketiga ini adalah pengorbanan perjuangan karena Allah. Setelah kita ngecek secara fisik dan kemudian secara hati, secara rasa, nah supaya kita bisa merasakan kedekatan antara suami dengan istri, antara ayah dengan ibu, itu yang terakhir memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan karena Allah. Cinta itu mau tidak mau Bapak dan Ibu memang harus diusahakan, harus diperjuangkan. Dan cinta itu, kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan. Jadi memang harus apa yang sudah kita lakukan tadi itu, misalnya kita from zero-nya kita memperbaiki diri kita, membayar hutang, kemudian kita meraih kebahagiaan, kemudian kita berusaha untuk mendekatkan diri kita, tidak ada lagi kamu dan aku, tapi adalah hanya kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya itu akan tetap berjalan dengan baik dengan 2 hal yang paling penting, yaitu pengorbanan dan perjuangan.
Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Nah, materi ini saya ambilkan dari berbagai sumber, dari buku-bukunya Ustadz Bendri, dari ceramah Ustadz Bendri, dari ceramah Ustadz Kang Dewa, kemudian Kang Dandi, makasih banyak, dan Teh Dian, buku-bukunya. Dan ada beberapa buku yang lain, ada Jack Canfield, John Gray, Ricky Firmansyah, Alan Barbara Peace, dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ustadz Bendri. Wallahu a'lam shawab. Bang Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari judulnya Masya Allah yang disampaikan oleh Ayah Irwan ya, hidup kita singkat, jangan dibuat rumit ya. Dan juga saya juga ngerasa bahwa ya pernikahan yang awalnya saya anggap wah harus visi misi dan segala halnya, dan saya lihat ternyata banyak hal yang harus saya kerjakan yang kecil dulu dan akhirnya ngebuat rumit itu yang akhirnya ngebuat jadi makin sulit gitu ngejalanin rumah tangga. Ya kalau mungkin yang saya dapatkan kata-kata dari Iron tadi itu happy aja gitu, dibawa seneng, dibawa enak, dibawa insya Allah ya saat kita ngejalanin dengan enak berkah lah insya Allah dalam diri kita semuanya. Makasih banyak Kak Iwan, Masya Allah materinya luar biasa banget yang disampaikan. Nah ayah bunda, calon bunda, kakak, sahabat Wonderman semuanya, 2 materi telah disampaikan. Masya Allah saya sempat tadi beberapa hal yang saya juga dengarkan dengan baik, dengarkan dengan jelas. Ada beberapa hal juga akhirnya juga membuat saya introspeksi diri terhadap saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami. Dan tentu juga saya berharap bahwa para ayah, para suami yang ikut pada kali ini pun juga dapat merasakan hal yang sama gitu yang saya rasakan, menjadi bahan introspeksi diri gitu ya. Tentunya juga para ibu, para istri gitu ya. Semoga menjadi keberkahan juga bagi kita semuanya ya bunda semuanya. Nah ya bunda semuanya, tadi saya sempat di awal-awal tuh ngejelasin, alhamdulillah kita setiap pekan ngadain Zoominar ya, Zoominar di setiap pekannya alhamdulillah. Dan ternyata banyak banget yang udah ikut dari awal-awal, ada yang pertama kali ikut perdana hari ini. Nah ya bunda semuanya, kami ingin menyampaikan bahwa kami selain mengadakan Zoominar, kami juga menyediakan sebuah kelas Parenting Fatherman yang kami sediakan dalam bentuk website. Jadi ini merupakan sebuah pembelajaran, kelas pembelajaran yang memudahkan ayah bunda semuanya untuk dapat akses ya. Nah kita tuh ada 2 gitu ya. Ya bunda semuanya kita ada 2 untuk kelasnya. Ada 2 kelas yang telah kami siapkan ayah bunda semuanya, yang di website kami gitu ya. Jadi kami itu ada 2 kelas, e-course dan kelas online. Jadi ya bunda semuanya, kami ada e-course dan kelas online. Nah kalau e-course apa sih fasilitasnya? Pertama, semua kelas kita bentuknya itu aksesnya via website edukasi. Jadi ya bunda semuanya, nanti ada sebuah website namanya member.fatherman.id. Di situ banyak judul-judulnya. Nah itu dapat diakses semua judul-judulnya. Nah isinya apa aja? Ada video pembelajaran. Ya ada video-video pembelajaran, e-course ada, kelas online ada. Lalu dapat diakses kapanpun, lifetime. Jadi ya bunda semuanya tidak perlu untuk bayar bulanan, bayar tahunan. Dan ini pun bisa diakses kapanpun, gitu ya. Jadi kalau kita ada kondisi di mana tengah-tengah lagi ada yang ya mungkin konflik segala halnya, apa yang kita latih videonya bisa dilihat lagi gitu ya. Lalu juga kalau di e-course kita ada 1 kali sesi tanya jawab. Nah kalau kelas online ini lebih premium lagi gitu fasilitasnya ya bunda semuanya ya. Pertama ada sesi tanya jawab setiap bulan, dapat konsultasi, lalu ada akses grup eksklusif di Telegram. Nah ini kelas-kelas kami. Nah bagi ya bunda semuanya yang ingin gabung di kelas kami untuk mempelajari lebih dalam, lebih mendetail, lebih sistematis, dan tentunya juga dalam ajaran Islam ya, insya Allah silakan gabung gitu ya untuk kelas kami. Nah kami pun juga di sini ada judul-judulnya gitu ya. Untuk e-course ada manajemen konflik pasutri, seni mendidik anak laki-laki, seni mendidik perempuan, dan coming soon insya Allah ada membayar utang dan membahas sudoka pengasuhan. Nah kalau kelas online kita ada komunikasi pengasuhan anak dan komunikasi cinta pasutri, itu coming soon juga ya bunda semuanya. Nah jadi dari itu kita punya kelas-kelas yang tadi saya sampaikan itu judul-judulnya. Nah ya bunda semuanya, kami kali ini ingin mengajak, nah alhamdulillah ada yang nanya gimana cara gabungnya kak. Nah kita alhamdulillah tadi judul-judul yang telah kami sampaikan itu semua juga difasilitasi oleh Ustadz Bendri, ya Irwan, dan guru-guru kami yang lainnya, tentunya dalam pelajaran yang sistematis, bertahap, dan simple. Ya itu yang simple, yang tidak simple dan gampang diaplikasikan. Menurut saya pribadi ya gampang diaplikasikan karena bahasa-bahasa yang disampaikan tuh mudah gitu untuk kita memahami dan mengerti. Nah langsung aja nggak panjang kata yang ingin saya sampaikan, ayah bunda semuanya. Salah satu kelas yang ingin kami tawarkan kepada ayah bunda semuanya adalah e-course manajemen konflik pasutri.
Nah, saya pernah ada yang berpikir juga, lah kenapa namanya konflik? Emang saya harus daftar dulu nunggu apa saya konflik? Nah, ini kelasnya menarik juga. Jangan sampai nunggu konflik karena konflik itu bisa kita pelajari polanya segala hal sehingga saat pun terjadi kita bisa tahu nih apa yang harus dilakukan. Tadi kan sampaikan ya bahwa konflik itu kayak jamu pasti akan ada dan tentunya juga pahit tapi menyehatkan. Nah, ayah bunda semua, nah saya sudah menyampaikan udah nulis link di kolom chat. Ayah bunda semuanya boleh silakan klik yang sudah saya tulis di kolom chat ya untuk e-course manajemen konflik Pak Sutri gitu ya. Nah, ini sudah saya klik di sini ya. Bentar. Agak menghalang ini. Nih. Nah, ini kami ada e-course manajemen konflik Pak Sutri ya. Ini seperti ini. Linknya tadi di sana. Ini jelasin juga ya kenapa sih adanya konflik itu pasti ada akan ada gitu ya kan nabi pun rumah tangganya ada konflik juga gitu ya. Tadi juga dijelaskan juga sama Ustadz sama Ayah Irwan gitu ya, ada nabi pun yang pernah ngalamin konflik gitu ya. Nah, di sini pun dijelaskan juga tentang kelas-kelas kita gitu ya. Nah, kalau sudah oke, sudah ngerasa ini segala halnya, udah jelas penjelasannya, yuk kita langsung lanjut nih. Bunda semuanya, kita di bagian kolom paling bawah ada join sekarang. Nah, ini untuk pendaftarannya. Bunda semuanya, join sekarang untuk gabung di kelasnya. Ya. Nah, di sini langsung ada form pendaftaran. Ya, form pendaftaran ya Bunda semuanya, kakak-kakak juga semuanya. Di sini ada pilihan kelas. Ada manajemen komunikasi Sutri, komunikasi pengasuhan nih kelas online, ada e-course seni minat laki-laki, seni minat perempuan, paket hemat nih kalau beli dua daripada mahal, ini ada paket hemat juga. Nah, ayah bunda semuanya contoh kalau kita ingin membeli manajemen konflik Pak Sutri gitu ya. Silahkan diklik yang ini. Lalu silakan pilih pembayarannya mau yang mana, contoh ke Bank BSI transfer. Oke. Lalu namanya jangan lupa diisi kalau sini Adi Saputra. Nomor WhatsApp saya. Nah ya. Nah, nomor email. Nanti diisi juga. Pasnya nomor WhatsApp dan nomor alamat emailnya benar karena nanti insya Allah kita ada tidak yang udah. Nah ya masih 15 dia. Merci baik banget ini. Nah, ini di sini emailnya pastikan juga benar karena nanti juga ada keterangan cara aksesnya, ada juga kalau pembayaran akan konfirmasi langsung seperti itu. Jadi pastikan email dan nomor WhatsApp-nya benar. Lalu pilih nama pengguna. Nah, ini nama penggunanya apa? Contoh kalau saya tadi pengen ini. Ini passwordnya pastikan diingat dengan baik ya, ayah bunda semuanya. Nah, tadi kan kita sampaikan di landing page harganya 347.000. Nah, kita kali ini ada kode kupon promo yang dapat digunakan sampai tanggal 19 Februari. Kode kuponnya rumah, tapi kalau di sini kami sudah otomatis. Jadi langsung ada potongan Rp100.000. Nah, ya bunda semuanya, kalau sudah semua diisi dengan baik, udah pilih kelas, kalaupun mau nambah kelas silakan langsung pilih aja gitu ya. Katakan ini sama ini mau punya 2 anak, langsung yang bawahnya paket hemat gitu ya. Nah, langsung aja segini langsung ke berikutnya. Ya. Langsung berikutnya. Nah, langsung di sini ada detail ataupun instruksi pembayaran, transfernya kemana, nominalnya berapa, itu seperti itu. Nah, ya bunda semuanya ya. Nah, ini nominalnya pastikan sesuai transfer ke rekening yang ada di sini. Ya bunda semuanya. Nanti insya Allah saat sudah transfer sesuai dengan nominal dan rekening, insya Allah akunnya akan aktif dan akan ada notifikasi via email cara aksesnya seperti apa. Jadi pastikan email dan nomor WA-nya benar ya bunda semuanya. Nah, itu contoh pendaftarannya. Nah, kalau kelasnya seperti apa sih? Ini saya contoh pakai akun saya yang sudah aktif ya bunda semuanya. Ini kelasnya ya, member.id. Ini kami ada kelas-kelasnya. Nah, ini saya punya akun yang sudah aktif. Nah, contoh saya pengen nonton yang manajemen konflik Pak Sutri. Nah, di sini ada 27 video ya bunda semuanya, dan nanti kita ada satu kali sesi Q&A via Zoom ya. Jadi ya belum bisa langsung nanya-nanya, konsultasi malah kadang-kadang dengan nanya sampai berdetail permasalahannya gitu. Dan itu insya Allah Ustadz Bendir dan Iwan siap menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini ada video-video pembelajarannya ya bunda semuanya di sini. Ini ada berapa judul nih ya? Ada 8 yang isinya setiap satu video ini ada 2 sampai 4 video
satu ininya gitu. Jadi jumlahnya sampai 27 video. Contohnya di sini saya play. Ya, ini langsung ada materi pembuka gitu ya. Persiapan kapal sebelum badai menghantam. Nah, ini videonya bisa diklik langsung mulai kelas pembelajarannya. Ya. Nah, itu ayah bunda semua cara akses kelasnya, cara seperti itu mudah. Kenapa kami menawarkan aksesnya via website? Kenapa nggak video rekamannya dikirim gitu ya? Kenapa? Karena bentuknya kami ingin memudahkan, akses bisa di mana aja. Dan menariknya ya bunda semuanya, satu akun itu bisa diakses oleh 2 device. Jadi katakan nih, kita punya double satu akun. Akunnya satu di HP-nya istri, satu di HP-nya suami. Jadi dua-duanya bisa walaupun lagi kondisinya tidak bareng. Ya kalau lagi bareng Masya Allah enak banget nonton bareng-bareng sambil kita akhirnya bisa checklist nih apa yang kurang, apa yang belum tuh menarik banget bisa dilakukan ya bunda semuanya. Nah itu seperti itu e-course kami. Tadi juga ada seni dan laki-laki, anak perempuan itu bisa banget untuk dipelajari ya bunda semuanya ya. Seperti itu. Nah, itu e-course kelas online dari kami, tapi tentunya semua dapat diakses dengan mudah dengan website. Jangan lupa kami ada kode kupon promo rumah, kode kuponnya rumah itu insya Allah akan aktif berlaku sampai tanggal 19 Agustus. Dan ada menarik nih ayah bunda semuanya, kami ada bonus istimewa. Ya bunda semuanya ya, ada bonus istimewa. Ya semuanya yang daftar periode 16 sampai 19 Agustus kita ada banyak bonus nih untuk ayah bunda semuanya. Pertama ada slide dan rekaman Zoominar kali ini yang rumah tangga tanpa cinta. Kita punya slide-nya dari Ustadz Bendin Irwan, filenya kita kasih beserta rekaman yang hari ini. Lalu yang kedua, kami ada video pembelajaran yang judulnya Bukan Jodoh Impian. Nah itu juga ada. Ya mungkin lagi mikir ini jodoh impian atau bukan, atau lagi nyari-nyari jodoh yang jomblo nih bisa nih dapat video bonus yang ini. Lalu yang ketiga ada video pembelajaran memahami pasangan yang berbeda. Ya, nah itu semua bisa didapatkan kalau ayah bunda kakak-kakak semuanya daftar di periode 16 sampai 19 Agustus dengan kelas manajemen Kalung Pasutri. Tapi kalau daftar yang lain, sebenarnya laki-laki dan perempuan, kalau ingin dapat bonusnya, nanti sampaikan aja ke CS kami. Insya Allah juga CS kami akan memberikannya ya, ayah bunda semuanya. Jadi kami dari itu, ada pembelajaran untuk pengasuhan anak, ada juga untuk konflik pasutri, tadi ya disampaikan juga. Dan ada kelas juga yang bentuknya ada grup telegram, ayah bunda semuanya, bebas bertanya, konsultasi malah, ya ayah bunda semuanya, itu bisa gabung ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sampai dulu diantar, apalagi kuponnya terbatas cuma sampai 19 Agustus. Jadi maksimalkan ini dengan baik. Ya bunda semuanya untuk daftar langsung aja ke situ. Ya, yang linknya sudah saya share di kolom chat. Ya bunda semuanya. Karena jangan sampai kita nunggu konflik itu datang untuk belajar, karena konflik insya Allah bisa kita redam kalau kita mempelajari cara polanya untuk menghadapi konflik tersebut. Oke. Nah, ibu bunda semuanya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Ya, Q&A. Ayah Irwan dan Ustadz Bendri sudah siap insya Allah untuk Q&A kali ini? Siap. Sudah siap ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Di sini Masya Allah pertanyaannya banyak, 291. Kayaknya saya ngerasa saya MC kayak ini paling banyak nih pertanyaannya. Luar biasa nih Masya Allah ya. Semoga dapat terjawab juga nih pertanyaannya ya. Oke. Pertama nih. Assalamualaikum Ustadz dan Ayah Irwan. Izin bertanya, saya menikah sudah 14 tahun. Di tahun ke-10 suami punya hubungan lain dengan 2 wanita. Saya tahu karena diteror oleh 2 wanita itu dan suami mengakuinya. Saat itu tidak ada perubahan drastis dalam hubungan rumah tangga kami. Saya shock dan trauma masih sampai saat ini. Saya pilih bertahan karena sudah ada anak dan suami berjanji akan berubah dan telah minta maaf. Tapi hingga 4 tahun berlalu, sikap suami malah lebih sensitif, lebih baper, dan komunikasi justru sering cekcok. Kadang berpikir untuk menyerah karena rasanya memang bertahan 4 tahun sepertinya tidak ada perubahan ke arah perbaikan. Sikap suami labil, jadi sering marah. Mohon sarannya Ustadz dan Ayah Irwan, mohon maaf dan terima kasih. Ya, baik. Ibu yang bertanya dan siapapun yang ngalamin ini, memang dalam beberapa hari belakangan, bahkan mungkin sebulan ini, ya kasus perselingkuhan, perzinahan ini waliyazubillah, ini memang jadi salah satu yang kami dapati gitu ya. Pertama adalah bahwa selingkuh itu candu.
karena ada sebuah ke hormon yang pengikatnya yang akan membuat dia selalu mengulang. Di antaranya oksitosin dan dopamin yang keluar saat dia merasakan sensasi dengan wanita lain. Maka yang penting dipahami siapapun pasangan yang selingkuh dan dia bertobat dan dia berjanji berubah, jangan berhenti sampai di situ. Sebab janji untuk berubah jika tidak dibantu maka kembali kepada hal yang buruk. Ada orang yang sudah candu ngerokok, aku janji, tapi berapa hari ngerokok lagi diam-diam. Karena kita merasa dia bisa dengan janjinya dia bisa berubah, padahal harusnya berubah itu dibantu dan itu yang mungkin harus kita upayakan. Jadi kalau kita masih ingin memberi kesempatan, maka di antara peran kita memang tidak membiarkan dia berubah sendiri ya. Tapi kita bantu dia sebagaimana peran Al-Qur'an, peran suami istri dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum auliya ba'dhin. Laki mukmin dan wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Jadi kita saling tolong menolong di antaranya, tolonglah dia kalau dia memang susah. Tidak mudah loh untuk misalnya merupakan kenangan dengan wanita yang sudah memberikan kepuasan syahwat dan lain-lainnya, maka dibantulah dia salin kita menguatkan internal kita, seorang wanita menguatkan dirinya. Kalau maaf ya, saya bukan berarti ini meremehkan ya, tapi sederhananya seorang wanita yang suaminya berpaling kepada wanita lain, maka mau tidak mau dia belajar teknik pelakor ini. Ini mungkin dianggap kata-kata yang nggak disukai, tapi betul teknik pelakor maksudnya membuat kita melakor kepada istri suami sendiri dan itu memberikan pengaruh untuk suami minimal tidak berpaling pada yang lain. Kedua, suami dengan dia misalnya mau berubah atau dia sudah berubah, maka ajaklah dia kepada konselor yang untuk membantu dia untuk mengatasi kecanduan atas perselingkuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Irwan. Ya, pertanyaan dari Ibu, Masya Allah. Pertanyaan dan pertama saya menyampaikan empati ya, sangat berat memang mengalami hal yang semacam ini. Kalau saya seperti yang saya tulis di slide itu, Ibu, yang pertama adalah memang berusaha membantu mungkin ya pasangan kita ini lepas dari belenggu masa lalu. Apa itu belenggu masa lalu? Misalnya begini, dia kalau ada persoalan, dia mungkin sudah terbiasa lari dari persoalan. Kalau misalnya dia sudah berusaha untuk taubat gitu, suara jelas ya? Kecil ya? Irwan, suaranya bisa perbesar lagi ya Irwan. Oh, oke. Oke, volumenya ya Irwan. Ya, kalau kira-kira Irwan tetangga agak jauh teriak-teriak nggak apa-apa Irwan. Nah, itu Baik, udah mulai kencang. iya. Nah, alhamdulillah Ya, Irwan. Ya karena hidup ini singkat, Ustaz. Iya, dulu singkat ya Irwan. Ya. Jadi Ibu seperti yang saya tulis itu, menurut saya berusaha bantu dia untuk lepas dari belenggu. Tadi Ustaz Wendri menyebutkan belenggu masa lalu itu apalagi yang berhubungan dengan lawan jenis itu adalah persoalan udah sampai ke candu sebenarnya. Jadi dia nggak bisa hanya sembuh gitu, dia mengatakan dia taubat gitu, nggak hanya sampai di situ. Tapi memang harus didampingi dan itu memang membutuhkan waktu dan membutuhkan effort yang luar biasa. Kalau Ibu nggak sanggup sendiri, menurut amat saya harus minta bantuan kepada orang lain. Gitu. Memang harus didampingi gitu ya. Namanya orang candu, namanya orang lagi misalnya kalau orang lagi candu zat adiktif gitu, kalau lagi dia butuh itu dia bisa trans gitu, dia bisa ngacok gitu Mbak Ibu ya. Jadi memang harus didampingi gitu, membutuhkan waktu gitu. Nah, kalau saya pikir kalau Ibu nggak sanggup sendiri mungkin minta tolong kepada orang lain gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana cara ngadapin suami yang kuat banget ngediemin istri lama banget, bahkan bisa sampai berminggu-minggu, dia disiapin makan gak disentuh, istri pun hanya manusia biasa yang akhirnya pun memilih ikut diam. Nah, ini gimana nih, Ustadz Bendri dan Irwan? Iya, pastinya gini, kita cara pandangnya ubah dulu. Kalau cara pandangnya suami yang diam ini adalah hal yang kita anggap adalah orang yang buruk ya. Kok kita yang kita dianggap sosok yang dirugikan, maka kita akan memposisikan diri bahwa dia adalah orang yang zalim gitu ya. Harusnya ambil inisiatif. Salah satu yang mohon maaf ya saya sampaikan,
di antara rumus berumah tangga yang saya belajar dan saya masih terus belajar adalah jangan ada rasa malu lagi karena aurat kita udah tersingkap gitu ya. Aurat kita udah tersingkap, kita udah telanjang depan dia. Jadi kalau kita dalam hal ini masih malu, dalam hal ini memang chemistry kita belum muncul, ditambah ego, ya sudah. Yang rugi kita sendiri sebenarnya. Maka dalam rumah tangga itu pemenang sejati adalah yang dia tetap berusaha untuk mau melakukan perbaikan ya, dan itu di sisi Allah mungkin harga diri di depan pasangan adalah berarti lu butuh banget sama gue ya, di sisi Allah kita mulia. Kenapa? Karena kita mampu mengatasi apa yang membuat setan bahagia, yaitu adalah ego dan rasa malu tadi. Maksudnya enggak malu, padahal sebenarnya itu bisa membuat hubungan menjadi mesra gitu ya. Makanya kalau dia diam, pastikan juga bahwa itu karena mungkin kitanya tidak merespon sesuai yang dia mau. Misalnya apa sih yang dia mau? Mungkin dia nggak butuh makanan, tapi mungkin kata-kata dari kita. Mungkin seperti kita mengakui, maafin aku ya mas. Kata-kata maaf itu sering kita terjemahkan seolah-olah pengakuan dosa, padahal tidak. Maaf dalam bahasa ilmu relationship itu adalah bahasa koneksitas. Bahasa membuat orang itu mau marah juga, oh enggak deh dia udah minta maaf gitu. Padahal itu membuat kita menjadi lebih baik. Berikutnya, mencoba untuk melihat situasi apakah dengan kita meresponnya dengan sisi positif, mengajak dia bercanda, tersenyum, bahkan maaf ya, membuat dia bergairah seksual, yang membuat dia mau mencumbu kita, itu juga salah satu yang mungkin bisa kita lakukan. Yang ketiga, pahami juga pola asuh yang membuat dia mungkin memiliki inner child ya. Kalau karakter dia dalam tanda kutip, lah kok udah menjadi suami kayak ke anak-anak aja ya, kalau ngambek gitu ya, itu inner child dalam diri dia yang mungkin masih terkurung ya, karena dan itu memang butuh bantuan psikolog untuk kita bisa mentreatmentnya. Tapi yang jelas kalau kita tahu bahwa ada jiwa kanak-kanakan suami yang mungkin seperti itu, ya kita bisa bagaimana mempelajari bagaimana menjadi sosok pengasuh yang dalam hal ini mungkin sebagaimana ayah ibunya di masa kecilnya yang mungkin dianggap kurang, itu yang disebut utama pengasuhan ya. Allah alam sahabat. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sih mengajak ini, ada satu kalimat yang menarik di dalam persoalan berumah tangga itu, yaitu kalau ada persoalan dalam kita dengan pasangan kita, katanya perbaikilah sisi dalam kita, nanti Allah akan memperbaiki sisi luar Ibu, sisi luar dari kehidupan kita berumah tangga. Jadi sisi dalam itu apa? Yang pertama adalah sisi dalam hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Perbaiki aja sisi dalam, kuatkan relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbaiki sisi dalam kita, seperti misalnya apakah kira-kira misalnya ada fitrah yang mungkin tertukar dari ibu, gitu, misalnya dari segi berkomunikasi, dari segi bersikap, tidak lagi menjadi seorang istri gitu, tapi mungkin keras omongannya, atau kemampuan kita mendengar, atau kemampuan kita berbicara tidak lagi pas dengan apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Nah, ketika kita memperbaiki sisi dalam kita itu, ibu-ibu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan nanti Allah akan memperbaiki gitu apa-apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya kalau kita melihat secara logika, itu hati suami, keinginan suami, hidayah yang akan datang kepada suami, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar saja. Nah, kalau saya menggarisbawahi, ayo perbaiki sisi dalam, nanti mudah-mudahan Allah akan memperbaiki sisi luar dari apa yang kita inginkan hubungan kita dengan suami kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya kalau untuk buku bagaimana ya. Ini tadi yang saya sampaikan adalah produknya e-course ya bunda semuanya. Jadi pastikan produknya produk digital, akses untuk sebuah website untuk akses kelas. Tapi ya bunda semua, kalau ada yang pengen buku dan lagi nunggu-nunggu promo nih, kami alhamdulillah ada promo menarik nih ya bunda semuanya untuk khusus kemerdekaan. Dan sikat aja nih promonya, gunakan yang momen baik, apalagi jangan sampai cuma beli untuk konsumsi sendiri, bisain kalau bisa hadiahin gitu ya bunda semuanya. Nah ini kami ada promonya ya bunda semuanya di sini untuk buku Fatherman, buku Agar Ayah Nggak Masuk Neraka, Kiat Ayah Mendampingi Anak Berpuasa, Parent Time 7 tahun pertama yang begitu berharga. Kami ada promo ini insya Allah berlaku sampai tanggal 20 Agustus. Dari hari ini 16 Agustus sampai 20 Agustus. Jadi pastikan ya bunda semuanya, kalau yang pengen buku ya, sekali lagi nih, yang mau pengen buku langsung aja nih. Ya langsung aja yang mau buku. Linknya saya telah taruh di kolom chat ya ayah bunda semuanya, yang bagi yang mau langsung aja pesan di situ, apalagi lagi ada momen promo.
kemerdekaan, potongan harga yang luar biasa banget kalau saya lihat nih potongan harganya, dan usahakan belinya jangan cuma satu untuk sendiri. Nah, kalau bisa untuk berbagi nih ya Bunda semuanya, kasih ke orang-orang yang katakan baru nikah gitu ya, lagi pasangan baru atau ayah apa orang tua baru. Nah, itu bisa tuh dihadiahin kalau lagi bingung ada temen nih anaknya baru lahir mau hadiah apa ya, bisa hadiahnya untuk orang tua juga tuh, bisa tuh untuk buku-buku seperti ini. Atau ada teman yang nikah bahwa hadiahnya bisa ini juga tentang buku, ataupun juga untuk ayah yang sedang belajar dan kebingungan, orang tua yang lagi bingung pelajaran bingung atas pembelajaran parenting segala hal, bisa nih dihadiahin buku seperti ini ya Bunda semuanya. Disikat aja langsung, link pemesanannya ada di kolom chat ya Bunda semuanya. Jangan beli satu dong, beli yang banyak. Bagi-bagi semuanya. Nah, Kang kita Adi, lanjut. ada yang Ya, nanya tuh gimana? Kang Adi. Gimana tuh? Kalau parent time udah dibeli gitu. Kalau Mm-mm. beli boleh nggak beli dua aja deh? Boleh kali ya? Bisa. Bisa. Langsung di kolom chat di kolom chat yang saya kirim itu link pemesanannya, bisa pilih-pilih mau mana. Iya. Yang Fatherman doang kah, yang parent time doang kah, atau yang agar ayah nggak masuk neraka aja. Pilih Jadi, aja, nggak usah paket ya Kang Adi. nggak usah paket. Nggak usah Tadi itu paket, cuma oke. ini aja apa yang atau untuk jadi dia. Ya. Jadi betul. bisa langsung aja ke sana ya untuk itunya. Oke, nah selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz Benri nanya Irwan. Nah, nih pertanyaannya menarik nih. Ustadz izin bertanya, dulu saya menikah karena dijodohkan dengan berniat untuk berbakti kepada orang tua, tidak dengan perasaan cinta. Saya berharap setelah menikah bisa timbul cinta, tapi kenapa sampai sekarang saya belum merasakan cinta itu Ustadz? Gimana cara saya menghadapi ini Ustadz? Jazakumullah khairan katsir. Ya, pertama mungkin kita periksa bloknya dulu. Blok yang membuat cinta itu nggak tumbuh jika sejak awal mungkin masih ada. Misalnya, maaf gitu, apakah kita punya tambatan hati dengan kriteria ikhwan lain yang mungkin dalam hal ini tidak kita jadikan suami atau orang berbeda. Karena penghambat cinta itu adanya ketika kita punya tambatan hati hadirnya pihak ketiga. Walaupun kita mungkin dalam hal ini tidak melakukan perselingkuhan. Misalnya imajinasi ya, lelaki yang keren ganteng tuh kayak Irwan misalnya gitu ya, atau siapa gitu ya. Terus kita tidak mendapatkan itu. Tidak mendapatkan itu dari pasangan, maka kita akan terus menjadikan itu sebagai hal yang buruk. Maka pertama terima dulu ini paket takdir dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini sebagai sesuatu yang harus kita terima. Maka bilang sama Allah dulu, minta, karena cinta kan dari Allah ya, maka minta dulu sama Allah. Saya mungkin bertanya lagi sama udah minta belum? Mintanya misalnya gini, ya Allah, aku pengen ada rasa cinta, buka hati aku ingin mencintai suamiku, kan gitu ya. Karena itu yang membuat kita jadi bisa mendapatkan cinta. Yang kedua, tahapan yang tadi kami sebutkan di dalam surat Al-Anfal 96, yuk lakukan bareng ya, mulai dengan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Yang kedua adalah menumbuhkan cinta yang ada dalam diri, seperti tebarkan salam, saling bersentuhan tangan, berpelukan, merasakan, dan bisa jujur dengan pasangan. Mungkin pasangan merasa berat, tapi mudah-mudahan dia bisa menerima bahwa dia pun berupaya menumbuhkan cinta, saling menumbuhkan cinta. Jadi itu yang bisa kita terima. Yang ketiga, dan tidak semua cinta itu juga harus kita anggap sebagai hal yang pondasi yang utama. Mungkin cinta yang kita inginkan itu juga harus didefinisikan dengan apa yang harusnya dalam Islam. Kadang definisi cinta kita mungkin masih terbiaskan oleh definisi karena kita sering nonton drakor ya. Jadi kita menganggap versi cinta itu adalah seorang suami yang bawain ya misalnya sekeranjang bunga atau apa gitu. Mungkin itu dulu yang kita hilangkan dalam imajinasi kita, bahwa setiap rumah tangga tuh unik, cara mencintainya pun unik. Mungkin suami kita nggak seperti Ayah Irwan yang jago buat puisi buat istrinya gitu ya. Bisa jadi suami kita nggak jago buat puisi, tapi dia bisa nambel ban bocor ya, nambel ban bocor yang ada di rumah kita, dia bisa benerin genteng. Maka kita harus memandangnya cara mencintai itu unik, dan itu juga membuat kita bisa menerima apa yang jadi kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya, Ustadz Benri, yang paling utama menurut saya adalah apakah pertanyaannya yang mendasar aja gitu. Apakah ridho dengan pilihan Allah ini gitu ya. Ridho nggak dengan rumah tangga ini. Itu menurut saya yang pertama. Nanti juga itu yang saya sebutkan itu, kalau nggak ridho gitu, nggak berusaha untuk ridho, nggak bisa menerima, ini adalah pilihan Allah
pasangan ini adalah pilihan Allah untuk menjalankan roadmap pernikahan yang tadi kita bicarakan itu. Ridho nggak dengan pilihan Allah? Kalau nggak ridho dengan pilihan Allah, nah itu yang akan muncul nih peristiwa-peristiwa perselingkuhan, rumput tetangga kelihatan lebih hijau gitu. Nah akan muncul selalu godaan itu karena memang kita buka peluang untuk itu ya. Kita kan nggak tahu ya Bapak dan Ibu ya, kenapa kita dipasangkan dengan pasangan ini. Oh mungkin pasangan ini adalah paling pas untuk menjalankan kehidupan, menemani kita untuk menjalankan roadmap pernikahan ini. Mungkin pasangan kita ini hanya sampai pada tahap yang ketiga, tahap keempat gitu ya. Yang seperti saya rasakan gitu. Dulu saya membayangkan bahwa saya dengan pasangan saya, dengan istri saya, akan sampai selesai gitu, sampai insya Allah kami sampai ke surga adarnya gitu ya. Tetapi memang Allah mentakdirkan gitu bahwa ini hanya sampai tahap ketiga dan kemudian istri meninggal. Bayangkanlah Bapak Ibu ya, saya merasakan penyesalan yang sangat luar biasa gitu. Satu syarat itu karena kita bermain-main dengan persoalan ridho ini, gitu. Kita nggak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Gitu. Nah kalau saya sih menjawabnya itu saja Ibu gitu. Tanya ke diri kita kembali, ini kita ridho nggak dengan pilihan Allah? Ridho nggak dengan ini Allah loh yang memilihkan kita ini. Allah alam. Iya. Kalau teman saya Ridho, dia Ridho Roma. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan yang dijawab oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bunda semuanya, kakak semuanya, 322 pertanyaan baru kami jawab 3. Tapi semoga dari perwakilan yang 100 pertanyaan. ada perwakilan dari 3 Satu pertanyaan mewakili 100. 100 ya, insya Allah ya. Ya Bunda semuanya semoga terwakilkan lah apa yang tadi 3 pertanyaan tadi ya insya Allah ya. Jadi Bunda Tapi semuanya di e-course adalah insya Allah kita jawab. Jadi course insya Allah ada, dan kalau ya Bunda semua juga nanti bisa, kalau pengen tanya-tanya lebih dalam lagi juga nanti insya Allah di course ada sesi 1 kali sesi Q&A via Zoom. Nah itu dimanfaatin banget, dan Masya Allah juga kadang kita bisa belajar dari pertanyaan orang lain. Nah itu langsung aja daftar di kelas manajemen konflik pasutri ya, yang tadi juga Alhamdulillah saya sampaikan di kolom ada chat. itu Bang Adi. Apa tuh? Di video keberapa gitu jawabannya. Ketika kita tidak menemukan tujuan dari pernikahan ini, kita akan diganggu selalu dalam perjalanan gitu. Saya merasakannya ketika kita tidak menentukan tujuan dan kita nggak pegang tujuan itu sama seperti misalnya saya mau ke rumah Ustadz Bendri gitu. Tujuan saya harus pegang betul. Sudah jam 10 saya harus sampai di rumah Ustadz Bendri gitu. Dan ada tahapan-tahapan ya, saya harus naik ini gitu. Kalau nggak ada tujuan, nggak kepegang, itu digoda terus tuh Bang Adi. Digoda terus gitu. Turun tangga dari rumah digoda gitu. Oh mungkin Ustadz Bendri nih mungkin beliau lagi istirahat di hotel mana gitu. Oh ya nantilah atau apa ya, jam 11 aja nyampe gitu. Dan itu baru turun tangga aja gitu. Kebayanglah kita harus menjalankan bertahun-tahun. Kalau saya berpikir gitu, peganglah tujuan ini meskipun susahnya gitu, meskipun beratnya tujuan ini, pegang, saling mengingatkan. Saya masih di video itu saya sebutkan bahwa saya berkunjung ke seorang ulama gitu di Indonesia ini. Itu di dalam kamarnya itu salah satu dindingnya itu dituliskan besar-besar, masuk surga bareng-bareng Ar-Rawd 23 gitu. Saya tanya, Ustadz dengan kiai, dengan kapasitas kiai, pemahaman agama, pengalaman agama yang sangat luar biasa, kenapa masih nulis itu? Nah, beliau menjawab seperti Ustadz Bendri bilang, saya ini orangnya penakut. Gitu. Saya takut nanti dijawab, ditanya sama Allah, dia menghisap, apakah saya sudah memberikan hak istri saya, apa saya melakukan kewajiban-kewajiban saya, apakah saya tetap memegang tujuan ini atau tidak. Dan itu memang ada di Qawam gitu, memegang, berat memang untuk sampai ke tujuan itu berat, godaannya luar biasa, dan bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun gitu. Itu mungkin ada di video, saya lupa itu Ustadz Bendri pernah sebutkan ini. Nah, saya pikir ibu yang bertanya tadi mungkin segera aja, ini bukan promosi, itu segera aja kita bisa diskusikan itu, segera ambil video itu, manajemen konflik suami istri, mungkin diulang-ulang, didengar-dengar gitu. Nanti ada kesempatan untuk bertanya lagi dengan Ustadz Bendri dan saya insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Iran yang telah menguatkan kembali dengan jawabannya ya, Masya Allah ya. Jadi ya Bunda semuanya juga kalau ingin lebih dalam lagi untuk pelajari, dan juga tentunya juga kami mengajak jangan tunggu konflik dulu baru belajar, karena takutnya hadir, karena beberapa yang saya dapatkan ada yang hadir udah dalam keadaan bahasanya udah tepi jurang gitu ya. Kitanya udah ya bahasanya ya, Alhamdulillah kita bersyukur semoga ini bisa menjadi wasilah gitu ya, menjadi solusi Alhamdulillah ya, sehingga kami bismillah atas izin Allah akhirnya Allah ikatkan lagi lah rumah tangganya. Tapi kami harap bahwa
teman-teman yang belajar pun di sini jangan nunggu konflik hadir dulu, jangan nunggu sampai kacau balau gitu baru akhirnya belajar untuk mengatasi konflik. Benar semuanya. Oke, langsung aja daftar di klik link yang ada di room chat ya. Alhamdulillah kita sudah di waktu ya, sudah di penghujung waktu. Jadi kita akan tutup untuk hari ini, tapi sebelumnya kita akan ada closing statement dari Ustadz Benri. Pertama, silakan Ustadz. Baik ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, hari ini semua kita belajar dan di antara kita pun tidak ada yang merasa khatam dengan pembelajaran rumah tangga ini. Saya ya mungkin Ayah Irwan secara usia pernikahan Ayah Irwan lebih lama tentu saja, dan tentu ini di antara kita tidak ada yang merasa kita paling laki hebat, paling suami hebat atau istri hebat. Tapi yang perlu kita pahami adalah di antara yang kita sekarang pahami adalah setiap apapun yang diberikan oleh Allah, hakikatnya adalah untuk melihat siapa yang lebih baik di sisi Allah. Bukan berarti ketika pasangan kita dalam hal ini buruk, tanda kita gagal berumah tangga. Kegagalan berumah tangga adalah kegagalan menyikapi kondisi apapun pasangan. Ada yang punya pasangan yang baik, dia gagal bersyukur. Ada punya pasangan yang buruk, dia gagal bersabar, atau bahkan ketika pasangan bercerai, dia makin jauh dari Allah, ya, dia justru menjauh dari Allah. Siapa yang pemenang? Pemenang pribadi utama adalah orang yang diuji dalam situasi apapun, mau rumah tangganya itu yang penuh dengan taburan cinta, bunga, dia selalu bersyukur, ingat Allah, tidak lalai. Ketika cinta pun belum juga muncul, dia tetap dekat sama Allah, dan itulah orang-orang yang pemenang. Maka jadilah orang-orang yang bersabar. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mengharap bisa berjumpa lagi Ayah Bunda lebih intens di e-course manajemen konflik Pasutri sesuai dengan tema kita. Silakan mungkin bisa mengakses, dan tadi saya diinformasikan juga bahwa slide saya dibagikan khusus yang mendaftar e-course ya. Silakan mendaftar e-course. Slide itu bisa dibagikan sebagai bonus menghargai betul-betul ikut e-course. Dan kita akan jumpa nanti insya Allah di e-course ini ada sesi live question 27 tanggal 27. Bagian daftar hari ini kita akan jumpa lagi secara privat, secara personal tanggal 27 Agustus untuk kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini lebih mendalam lagi insya Allah. Silakan Irwan. Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, kalau ada masalah jangan tunda, karena penyesalan ketika datang penyesalan di akhir-akhir itu berat banget, sakit, menyakitkan sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami ada persoalan, ya dihadapi, kemudian diselesaikan bersama-sama, from zero to hero to zero gitu. Jangan sombong, tapi saat yang dikatakan bahwa masing-masing kita rendahkan hati, rendahkan, jangan merasa bahwa suami lebih bagus dari istri, tidak gitu. Jadi rendahkan hati, kemudian sampai bersama-sama raih kebahagiaan bersama-sama, dan kemudian kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah ya kita mendengarkan closing statement dari Irwan dan Ustadz Benri. Masya Allah, semoga dapat kembali lagi menyimpulkan apa yang telah disampaikan dari awal tadi. Alhamdulillah dari setengah 8, jam 8-an lah kita mulai. Alhamdulillah akhir ini sudah di penghujung acara. Semoga berkah apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmunya, sharing dari guru-guru kita, semoga berkah. Dan tentunya kita doakan kembali Ustadz Benri dan Irwan, semoga Allah sehatkan selalu. Amin. Dan tentu juga tim dari Fatherman, semoga Allah istiqomahkan untuk selalu berjuang untuk di bidang keluarga ini deh, insyaallah. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya, khusus Ibu Nining ya, Ibu Yuyun, terima kasih.